Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para panelis, panitia pemilu, badan pengawas, moderator, serta tidak kalah pentingnya, para kandidat Ketua PPI UK periode 2023-2024 di debat terbuka Ketua PPI UK periode 2023-2024. Untuk kemudahan dalam pendataan serta mengidentifikasi peserta debat, mohon izin untuk setiap peserta yang ada di Zoom ini untuk dapat mengubah nama sesuai dengan format terlampir, dimulai dari nama cabang atau organisasi yang direpresentasikan, presentasikan atau atau status status calon, calon. baru diganti nama calon, di slash nama calon. Iya, eh, kembali diingatkan oleh kami, para peserta yang baru saja masuk, ini ada banyak. Para peserta Zoom, mohon agar untuk memudahkan identifikasi ya, mengubah nama dengan format terlampir apabila berasal dari organisasi seperti panitia pemilu atau badan pengawas dapat menyesuaikan. Untuk teman-teman yang berasal dari PPI cabang bisa diawali dengan nama cabangnya ya. Contohnya PPI Greater Leeds, PPI London, PPI York gitu ya. Baik, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita buka acara debat ini. Debat ini akan dipimpin oleh seorang moderator. Sebelumnya saya deskripsikan dulu latar belakangnya secara singkat. Jadi proses debat akan dimoderatori oleh Saudari Risa Jayanti. Risa Jayanti ini baru saja menyelesaikan studi MSc atau Master's Degree Infrastructure Investment and Finance di University College London atau UCL. Kami mohon untuk para peserta debat dan para hadirin untuk dapat mematuhi dan mengikuti proses debat sebagaimana yang dipandu oleh moderator yang telah kami tunjuk. Mari kita sambut bersama-sama Saudari Risa Jayanti untuk melanjutkan memimpin proses debat calon ketua PPI UK periode 2023-2024. Sebelumnya, kita dapat dengarkan laporan dari perwakilan panitia pemilu, Saudara Said Muhammad Zulfitri. Kepada Mas Said, dipersilakan. Baik, terima kasih Peserta MC, Mas Irul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ya terima kasih sudah berkenan hadir untuk pada pagi hari yang relatif cerah ini. Hari ini kita berkumpul dalam semangat semangat partisipasi dan kebersamaan untuk secara real belajar, mengamalkan dan mempraktikkan nilai-nilai demokrasi melalui proses pemilihan ketua umum PPI UK 2003-2024. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan semangat teman-teman yang luar biasa. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan visi, gagasan, dan impian dari perwakilan-perwakilan terbaik yang terpilih menjadi calon setelah melewati rangkaian dan proses verifikasi yang relatif ketat. Kita akan sama-sama mendengarkan statement-statement sehingga dapat menjadi pertimbangan kita untuk memilih ke depannya. Sebagai informasi, terpilihnya kedua calon telah melalui rangkaian proses verifikasi yang ketat dan musyawarah konsolidatif yang difasilitasi oleh kami, panitia pemilu, dengan tentunya arahan dan bimbingan dari Badan Pengawas PPI UK, serta peran konsultatif dari pengurus PPI UK tahun 2022-2023.
Selanjutnya, sebagaimana sering kami tekankan melalui hashtag di postingan-postingan Instagram kami, yaitu lanjutkan maju bersama. Rasanya perlu kami sampaikan bahwa ini bukan hanya sekedar slogan, tetapi sebuah harapan, impian, dan komitmen untuk terus bergerak maju sebagai generasi yang selalu berani dan inovatif, khususnya melalui peran-peran strategis PPI UK. Setelah melewati masa turbulens, mungkin teman-teman juga sama-sama tahu ya, di tahun 2021-2022, kami melihat kepengurusan PPI UK di tahun 2022, tahun 2023 telah menunjukkan trajektori positif yang penting untuk terus kita lanjutkan dan kembangkan bersama-sama. Sehingga inilah poin lanjutkan yang ingin kami tekankan, dan bersama kita bisa mencapai lebih banyak hal, dan hari ini adalah langkah awal kita untuk menuju masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, dalam proses debat ini, kami menghimbau untuk teman-teman menggunakan hak kita ya sebagai pemilih dengan bijak, tunjukkan bahwa kita adalah generasi yang peduli, berani berpendapat, dan simpati pada isu-isu penting untuk kemaslahatan bersama. Pertanyaan yang mungkin nanti diajukan dan jawaban nanti yang diberikan para kandidat hari ini diharapkan memberikan referensi kuat dan cerminan yang diberikan para kandidat dan cerminan dari bagaimana kita ingin membentuk masa depan organisasi sesuai dengan prinsip dan hati kita. Jadi mari kita aktif dengarkan dengan penuh perhatian dan semangat. Silakan memilih calon yang mewakili visi dan nilai-nilai kita sebagai generasi muda dan pelajar Indonesia di UK. Sekali lagi terima kasih atas semangat dan partisipasi teman-teman dalam acara ini. Mari bersama-sama kita jadikan debat ini sebagai sumber inspirasi terusnya ya, dan semangat baru untuk terus meneruskan perjuangan kita sebagai generasi muda yang berani dan maju, karena kita adalah pemimpin masa depan yang cerah. Ini merupakan sarana untuk kita berlatih, exercise, dan meningkatkan kapasitas organisasi dan kapasitas demokrasi kita. Mari lanjutkan dan maju bersama. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Mas Irul. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang mantap dari perwakilan panitia pemilu. Terima kasih kami ucapkan ke Mas Said. Kita langsung saja sambut bersama-sama moderator kita semua, Mbak Risa Jayanti dari UCL. Tepuk tangannya tanpa suara nggak apa-apa ya. Silahkan waktu, tempat, dan screen saya berikan kepada Mbak Risa. Silahkan Mbak. Baik, terima kasih Mas Khairul selaku MC. Selamat pagi teman-teman yang ada di UK, selamat sore mungkin teman-teman yang ada di Indonesia, dimanapun yang berada. Perkenalkan, saya Risa Jayanti, kali ini dipercaya oleh Bawas dan KPU untuk menyelenggarakan debat sebagai moderator. Saya baru selesai menyelesaikan studi saya di University College London, seperti yang tadi Mas Khairul sudah sempat jelaskan di awal. Saya sangat terhormat merasa sangat terhormat dan senang sekali bisa dipercaya menjadi moderator pada sesi debat pemilihan Ketua PPI UK periode 2023-2024. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk menjelaskan sesi debat kita pada hari ini. Akan ada 4 sesi secara total. Sesi pertama nanti akan ada pemaparan visi dan misi kandidat, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab dari panelis. Sesi ketiga ada debat antar kandidat, dan sesi terakhir nanti akan ada tanya jawab dari publik. Kita langsung saja mulai. Sesi pertama saya akan membacakan CV singkat dari 2 kandidat kita. Kandidat nomor 1 adalah Saudara Ray Abraham, kandidat nomor 2 adalah Saudara Moses Siregar. Saya akan membacakan profil singkat dari Saudara Ray Abraham, kandidat nomor 1. Saat ini Ray Abraham merupakan mahasiswa program MSc in Global Development in University of Manchester. Pastinya memiliki beberapa pengalaman kepemimpinan, diantaranya pernah menjadi Global Manager di ISEC International, Ketua Presiden University Debating Society, dan beberapa posisi kepemimpinan lainnya. Sedangkan kandidat kita yang nomor 2, Saudara Moses Siregar, saat ini merupakan mahasiswa program BSc in Politics and Economics di tahun ketiga.
yang sekolahnya di LSI, tentunya juga memiliki banyak pengalaman kepemimpinan, diantaranya Presiden Indosok of LSI, pernah menjadi Ketua Bidang Sosial Lingkungan PPI London, dan beberapa posisi kepemimpinan lainnya. Profil lengkap mungkin teman-teman bisa cek di Instagram KPU PPI UK, mungkin juga di Instagram PPI UK, untuk bisa lebih tahu gambaran profil dari kedua kandidat. Kita langsung masuk ke peraturan debat. Masing-masing calon harus menggunakan background yang sudah diberikan oleh tim KPU PPI UK. Seluruh peserta dan tamu undangan diperbolehkan untuk menggunakan fitur reaction untuk mendukung calon PPI UK periode ini. Namun untuk reaction yang mendiskreditkan mohon untuk tidak bisa digunakan ya. Jadi kita respect semua kandidat dan fair ya untuk semua kandidat juga, dan saya harap juga publik bisa respect antar pendukung walaupun pilihannya berbeda nantinya. Seluruh peserta dan tamu undangan diharapkan untuk dapat mengikuti acara sampai dengan akhir. Urutan menjawab pertanyaan akan diberikan secara acak. Oleh karena itu nanti para kandidat dimohon untuk bisa menyesuaikan diri dan mempersiapkan diri. Oke, tanpa jeda yang terlalu lama, kita masuk ke sesi pertama, yaitu pemaparan visi dan misi program kerja singkat dari masing-masing kandidat. Tiap kandidat akan diberikan 3 menit untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada publik. Perkenalan akan dimulai dari kandidat nomor 1 dan dilanjutkan akan kandidat nomor 2. Kepada kandidat nomor 1, Saudara Ray Abraham, dipersilakan. Saya izin share screen sebentar ya, kakak-kakak. Apakah layarnya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Silakan. Baik, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, Om Swastiastu. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman di UK, dan selamat sore teman-teman di Indonesia. Perkenalkan, saya Ray Abraham, saya adalah mahasiswa MSc in Global Development University of Manchester, calon ketua PPI UK 2023-2024 nomor urut 1. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena jangan sampai nanti ada yang tanya, kamu siapa? Kamu seperti Jelly. Ada beberapa pengalaman kepemimpinan saya yang saya sudah cantumkan dan juga sudah saya sampaikan kepada teman-teman melalui media sosial dan berbagai pengalaman kepemimpinan. Dan juga ada beberapa penghargaan yang saya pernah raih, dan saya harapkan ini bisa menjadi bekal saya untuk menjadi ketua dari PPI UK 23-24. Dan langsung saja kita masuk pada visi dan misi saya. Visi saya ingin terwujudnya ekosistem PPI UK yang berkoordinasi secara proaktif, kolaboratif, dan komprehensif berlandaskan kekeluargaan dan kebangsaan. Dan misi saya ada 3 untuk menjalankan visi tersebut, yaitu menciptakan sistem kerja antar lembaga PPI UK yang profesional dan akuntabel, mendorong kolaborasi antar pelajar dalam bidang akademis dan non-akademis, dan menggelorakan rasa cinta tanah air dengan mempererat jalinan solidaritas antar pelajar PPI UK yang inklusif dan apresiatif dan juga solutif. Nah, perwujudannya seperti apa? Ada 3 program kerja tambahan di luar dari ISIC dan juga flagship kita, yaitu Olimpiade PPI UK, yaitu 1. Mitigasi sistem monitor terintegrasi, 2. Skillful Indonesia, 3. Karnaval Indonesia. Untuk mitigasi atau sistem terintegrasi ini adalah penguatan sistem yang profesional, sistematis, dan akuntabel, di mana akan ada transparansi keuangan, transparansi jadwal kegiatan, sehingga tidak ada tabrakan antar satu cabang dengan PPI UK dan yang lainnya. Wujudnya seperti apa? Akan ada dashboard keuangan terintegrasi, report keuangan bulanan secara terjadwal yang mudah diakses, sistem audit yang baik, portal kalender PPI se-UK, dan rapat terjadwal dengan ketua PPI cabang untuk aspirasi dan diskusi. Untuk Skillful Indonesia, ini yang kita sama-sama akan sangat suka sebagai pelajar. Akan ada program praktikal pengembangan kualitas sumber daya manusia secara akademis dan non-akademis. Ada workshop, seminar, dan mentoring wilayah seperti public speaking, leadership, pengembangan bisnis atau startup, career development, dan lainnya. Juga publikasi jurnal bersama. Akan ada portal penelitian yang diajukan terbuka untuk berbagai area studi dan universitas, pelatihan penunjangan penulisan karya ilmiah, pengarahan publikasi jurnal oleh tim substansi, dan juga pos apresiasi Loud and Proud. Dan yang ketiga adalah Karnaval Indonesia. Di sini
tempat di mana kita bersama-sama menemukan sambal, rendang, dan makanan-makanan lainnya. Ada pentas seni dan perlombaan, booth makanan dan jajanan lokal, dan juga kegiatan masak bersama. Terima kasih. Sepertinya waktunya 3 menit sudah habis, Mbak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kandidat nomor 1, Saudara Abraham. Selanjutnya kita persilakan kandidat nomor 2, Saudara Moses. 3 menit juga ya. Ya, Baik, Mbak silakan. Parisa sudah bisa melihat screen saya? Ya, sudah. Bisa Sudah. dimulai. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Teman-teman PPUK, mahasiswa Indonesia yang ada di UK yang saya cintai dan sangat terhormat, saya sangat bersyukur bisa membagikan sedikit dari visi dan misi saya. Sebenarnya visi saya untuk PPUK adalah untuk membangun rumah yang indah bagi kita semua, agar semua cita-cita kita sebagai mahasiswa dapat terwujud melalui 5 pilar yang berinisialkan rumah. Pertama adalah kita mau PPUK rukun, kita mau keuangan PPUK diperkuat, kita mau mempermudah mahasiswa Indonesia yang ada di UK, kita meningkatkan sistem akuntabilitas, dan pada akhirnya kita membuat semua dari diri kita orang-orang yang hebat. Kemudian caranya bagaimana? Banyak proker-proker yang bagus yang bisa kita lanjutkan, tapi untuk menambah gagasan lagi, kita bisa menambahkan sensus. Jadi sensus ini merupakan ide yang sudah lama terjadi, tapi kita bisa meningkatkan multi-directional relationship dengan cara bukan hanya dengan mahasiswa Indonesia di UK, tapi meningkatkan jaringan dengan alumni, inklusivitas acara, kolaborasi antar daerah. Kemudian yang baru juga Southeast Asian Ball UK. Kita di UK ingin meningkatkan jaringan kita dengan mahasiswa negara lain, perhimpunan negara lain, dan juga meningkatkan kolaborasi dengan mereka. Dan yang terakhir juga dengan mahasiswa organisasi non-mahasiswa. Contohnya PPUK Peduli untuk meningkatkan sinergi, memberikan uang, tenaga, pikiran, bakat, seperti memberikan angklung atau mengajarkan angklung kepada TK yang sudah dilakukan tahun lalu dengan PP London. Kemudian kita mau memastikan bahwa kita memberikan ranah untuk mahasiswa seni juga, bukan hanya books and writings, tapi juga membuat PPUK Arts Festival. Ini baru untuk membantu mempromosikan karya seni mereka dan budaya mereka, dan juga music collaboration untuk Indonesia dengan para musisi lainnya. Nah, kita juga mau memastikan bahwa cover matters, karena orang akan menilai kita dari Indonesia melalui sosial media. Caranya bagaimana? Kita meningkatkan website-nya yang ada di PPUK, perbaiki, dan kita pastikan ada impact-based aesthetics. Kita pastikan bukan hanya informasi yang kita berikan, tapi juga kisah, dan kita bangun PPUK menjadi badan yang moral intelektual dengan memberikan training seperti penulisan op-ed dan podcast. Nah, dan yang paling terakhir kita mau melanjutkan pastinya keberlanjutan proker-proker yang sudah ada, ISIC, Olimpiade, tapi kita pastikan kita mulai dari awal, bangun tim, semester ini kita jalankan, bangun hub yang baik untuk setiap kawasan yang ada, dan kita pasti bisa membuat PPUK, Olimpiade PPUK, dan juga ISIC 2024 jauh lebih baik lagi. Pertanyaannya, apakah semua ini bisa dilakukan? Jawabannya adalah bisa, if we do it together. Dan teman-teman, saya yakin bahwa dengan potensi yang ada dengan mahasiswa Indonesia yang di UK, kita bisa memanfaatkan pengalaman kita yang ada di UK dengan membangun rumah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman. Baik, terima kasih Saudara Moses. Teman-teman bisa memanfaatkan fitur reaction, mungkin clapping hand untuk dua kandidat kita yang sudah memaparkan visi dan misi. Ya, terima kasih. Baik, nggak ada suaranya walaupun, tapi boleh kalau misalnya di rumah di masing-masing ya, tepuk tangan. Ya, kita lanjut ke sesi kedua. Ini debat antar pasangan calon, debat yang akan dipimpin oleh panelis. Kita ada dua panelis kita pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu peraturan singkat tentang debat kita pada hari ini. Setiap kandidat akan mendapatkan 2 pertanyaan yang sama dari panelis dan diberikan waktu 2 menit untuk setiap pertanyaan. Peringatan waktu dapat melihat akun timekeeper ya untuk Saudara Moses dan Ray. Kalau hijau itu masih bisa diperbolehkan berbicara, nanti kalau berubah menjadi kuning, waktu sudah mendekati habis, dan merah, waktu sudah habis. Waktu untuk menjawab pertanyaan dimulai saat pertanyaan sudah dibacakan sebanyak 2 kali dari masing-masing panelis. Bisa dipahami, Saudara Moses dan Saudara Ray? Bisa ya? Oke. Kita undang panelis kita pada hari ini, ada Pak Gatot Subroto dan Kak Afin. Pak Gatot? Halo, Ya, Barca. apa kabar Pak? Alhamdulillah baik dan semangat.
Baik, terima kasih Pak Gatot. Singkat nih dari Pak Gatot sebelum kita mulai. Pak Gatot merupakan Ketua PPI UK di tahun 2021-2022. Oh, mohon maaf, 2020 ya Pak. Saking banyaknya nih informasi yang harus saya serap. Eh, Sekarang juga beliau masih menjabat sebagai Ketua Doktrin di UK, perkumpulan mahasiswa PhD. Jadi kita bisa berdiskusi di ruangan doktrin. Teman-teman mungkin yang masih belum tahu apa itu doktrin. Eh, Panelis kita yang kedua ada Kak Afin. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua PPI UK periode saat ini. Eh, Panelis yang pertama, Pak Gatot, mungkin saya akan persilakan 2 pertanyaan untuk masing-masing kandidat. Silakan Pak Gatot. Oke, baik. Terima kasih Mbak Risa. Halo Mas Rey, Mas Moses. Selamat pagi, semangat. Pertama-tama saya apresiasi dulu kepada panitia menyelenggarakan acara ini. Sangat rapi menurut saya dan mudah-mudahan sukses seperti yang kita inginkan. Kemudian selamat juga untuk 2 kandidat, Mas Rey dan Mas Moses. Kalian adalah orang-orang hebat, orang-orang yang mau keluar dari zona nyaman, memiliki komitmen untuk berdiri di atas rata-rata gitu. Dengan sampai ke level ini aja sudah menjadi kandidat, itu kalian berdua sudah menang di atas yang lain ya menurut saya. Karena kalian memiliki semangat yang lebih untuk melayani sesama student. Jadi selamat dan saya sangat bangga dengan semangat itu. Nah, saya ada pertanyaan, saya sudah siapkan. Tadi saya sudah menyaksikan juga paparan visi misi dan mimpi dari 2 kandidat yang bagus-bagus menurut saya. Cuman ada satu hal yang sepertinya dilewatkan, overlook gitu ya. Tapi penting dalam perjalanan kepemimpinan jika nanti kandidat 1 atau 2 yang memegang tampuk kepemimpinan PPUK. Yaitu mengenai yang pertama, nanti saya ingin mendengar jawaban dari masing-masing kandidat berkaitan dengan aspek politik. Kita tahu tahun depan dan mulai sekarang 2024 nanti itu akan hangat pemilu di Indonesia. Saya ingin mendapat gambaran dari kedua kandidat karena tadi dari visi misi itu tidak ada disinggung. Padahal ini sangat penting gitu dan akan menentukan ke perjalanan PPUK ke depan. Berkaitan dengan politik 2024, bagaimana positioning PPUK jika Anda menjadi ketua PPUK? Supaya jawabannya lebih terarah, saya memberikan jawaban semi tertutup. Apakah PPUK ke depan itu akan terlibat secara aktif atau pasif? Pasif itu artinya kita menjaga diri, skeptis, apatis, atau diam aja. Pura-pura tidak ada perhelatan politik di Indonesia. Atau pilihan A tadi aktif. Kita ikut berpartisipasi dalam perhelatan politik, Pilpres misalnya. Dan jika memang aktif itu akan seperti apa keaktifan PPUK? Apakah kita akan mendukung capres tertentu yang misalnya menawarkan suatu fasilitas atau perlindungan untuk student Indonesia di Inggris misalnya? Karena kita tahu calon presiden juga akan menawarkan gagasan dan ya demi popularitas dan demi suara juga siap bertransaksi dalam tanda kutip ya dengan student yang di PPUK. Nah ini bagaimana teman-teman ini kedua kandidat akan membawa PPUK dalam konteks seperti itu. Ini penting sekali karena PPUK itu highly politics. Nah itu tadi teman-teman yang sayangnya tidak menyinggung itu. Mungkin satu aja dulu ya, Mbak Risa, atau langsung 2? Saya takutnya nanti. Satu dulu, Pak. Oh ya udah, satu aja Ya, ya. satu dulu. Oke, Ya, mudah-mudahan ini bisa mewakili penasaran para hadirin. Gitu. Kita akan mendengar dari kandidat 1 dan 2. Monggo Mbak Risa. baik. Terima kasih Pak Gatot. Saudara Ray, Saudara Moses, apakah bisa dipahami pertanyaannya? Bisa ya? Oke. Saya akan memberikan kesempatan kandidat nomor 1, Saudara Ray, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Gatot. Silakan.
Kak, izin bertanya, waktunya 2 menit, betul Ya, ya? betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Gatot untuk pertanyaannya. Dan memang kita sebagai masyarakat Indonesia di UK pasti juga akan tetap terkena dampak dari pemilu ataupun kepemimpinan yang ada di Indonesia. Pertanyaan terkait apakah kita sebagai PPI UK terlibat aktif maupun pasif, saya lihat bahwa dalam aspek politik kembali juga kepada ADART bahwa kita adalah organisasi yang independen, itu yang pertama. Namun kita tahu bahwa setiap anggota yang ada di dalam PPI UK adalah anggota yaitu masyarakat Indonesia yang pasti ya akan kembali pulang, akan terdampak pada policy-policy yang dibuat di Indonesia, sehingga yang saya rasa yang harus kita lakukan adalah kita memiliki batasan dalam keterlibatan kita dalam proses politik. Yang pertama, yang seharusnya dilakukan oleh PPI UK adalah menjaga netralitas. Kita tetap memberikan edukasi politik pada setiap masyarakat terkait 1, 2, 3 maupun calon-calon yang ada, akan tetapi tetap kita harus berasaskan pada luber jurdil, langsung umum, bebas, jujur, dan adil. Sehingga kita memberikan edukasi politik dan untuk keputusan kita tetap berikan kepada masing-masing individu. Akan tetapi kita tetap menjadi penyedia informasi. Untuk dukungan-dukungan yang ada, apakah kita akan mendukung calon tertentu dan lainnya, menurut saya kita harus kembali kepada independen yang tadi saya katakan dan juga luber jurdil sebagai masyarakat Indonesia, karena kita tetap akan mengusung untuk tidak golput, untuk pesta demokrasi dapat dilaksanakan dengan baik, akan tetapi berasaskan pada hal-hal yang kita sebagai bangsa Indonesia sudah selama ini junjung tinggi. Maka dari itu, kita tetap ingat siapa kita, identitas kita, integritas kita sebagai bangsa Indonesia, tetapi tetap berikut serta berpartisipasi dalam batasan-batasan Mohon tertentu. maaf, sudah habis. Terima kasih, Saudara Ray. Ya, kita lanjut untuk ke kandidat nomor 2. Saudara Moses, apakah sudah siap? Ya, Ya, bisa dimulai. Silakan. teman-teman sekalian, Mas Rey, makasih tadi atas gagasannya, nggak bisa lebih setuju lagi. Sangat setuju dengan faktanya bahwa PPUK independen. Dan kalau dari saya sendiri, kita akan memastikan sebagai orang yang berpengalaman di sosial lingkungan tahun lalu untuk memiliki banyak event yang berhubungan dengan pejabat, dengan public speaker, kita akan memberikan, ini ada dua sisi Mas Gatot untuk menjawab. Yang pertama, kita akan memberikan kesempatan bagi semua orang. Mau itu dari sisi manapun, pemerintah manapun, kita berikan kesempatan untuk bisa berdialog dengan mahasiswa Indonesia di UK. Itu dari sisi netralitas. Tapi yang kedua, kita akan memastikan bahwa kajian-kajian PPUK melalui kajian strategis itu adalah kajian yang memiliki sifat yang moral intelektual. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh berpihak sama sekali. Kita tidak boleh maksudnya berpihak dalam arti, oh kalau ada partai yang di sini datang misalkan bayar, no, 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 no. Kita nggak ada main seperti itu. Tapi kita mau memastikan kita memberikan pandangan perspektif yang baik bagi mahasiswa Indonesia supaya mereka bisa mengetahui dari UK ini kita mempelajari apa saja dan bagaimana kita bisa terapkan untuk pemilu ke depannya. Jadi kita buka kesempatan dan pintu untuk semua kandidat ataupun pemerintah untuk datang, dan itu akan menjadi kesempatan bagi kita juga untuk bisa berbuka jaringan yang baik dengan mereka, menjadi kesempatan kita bisa terinspirasi dengan mereka. Jadi pasti akan menjadi sangat politik. Tapi dari tahun lalu pengalaman saya adalah ini semua selalu setiap tahun pasti ada politiknya. Kita mau memastikan kita cari cara yang baik dan kita kajikan dengan cara yang baik juga. Mungkin seperti itu Mas Gatot. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Moses. Victory reaction-nya teman-teman atas jawaban dua kandidat kita luar biasa, sama-sama kritisnya. Saya persilakan Pak Gatot untuk menyampaikan pertanyaan kedua untuk kedua kandidat. Silakan Pak Gatot. Baik, terima kasih Mbak Risa, terima kasih dua kandidat. Pertanyaan kedua saya lebih ke internal organisasi, lebih kepada managing PPUK dalam daily operation gitu. Kita tahu dan berdasarkan pengalaman dan most likely akan terjadi juga. Ini perjalanan PPUK itu jarang mulus karena sangat dinamik. Tadi saya bilang itu presumption saya itu PPUK itu highly politik. Karena memang anggotanya sangat kritikal, orang-orang hebat, orang-orang pintar dengan ide yang luar biasa.
Nah, ini biasanya cukup challenging bagi ketua PPUK gitu. Challengingnya itu sebagai kapten atau nahkoda kapal itu untuk mempertahankan kapal tetap utuh saja itu suatu pekerjaan besar. It's 10:30. Untuk PPUK ya. Ini saya kasih tahu aja di depan. Dan kita tahu juga sejarahnya beberapa kepengurusan sebelumnya juga bahkan ada yang gagal dalam tanda kutip menyelamatkan kapal. Nah, ini juga akan terjadi dan setiap generasi memiliki tantangan masing-masing. Kita hypothetical seandainya ini terjadi konflik di dalam kepengurusan sampai kepada kondisi yang sangat kritis dan Anda dihadapkan pada pilihan yang sulit gitu ya. Contohnya sedemikian rupa dihadapkan pada pilihan menyelamatkan particular pengurus, misalnya si A, si B, si C, yang kebetulan ini tim sukses teman-teman, atau memilih organisasi. Gitu. Ini hipotetik tapi itu terjadi. Bahkan di pengurusan saya misalnya ya, dan setelahnya atau sebelumnya. Gitu. Kadang pilihan yang sulit. Kita menyelamatkan teman tetap dalam kapal atau kita buang dia demi menyelamatkan kapalnya. Nah, saya ingin pandangan teman-teman strategi yang Anda akan ambil untuk menyelamatkan kapal kepengurusan itu. Itu untuk staffing ya, untuk people, untuk manusianya. Terus yang kedua, masih berkaitan dengan konflik manajemen itu, saya ingin tahu, Mas Ray dan Mas Moses, apakah Anda akan rela mengorbankan uang pribadi untuk membiayai organisasi? Saya tidak tahu, saya tidak akan memberikan bocoran apa konsekuensi dari jawaban ini, tapi saya ingin tahu aja apakah Anda akan menggunakan uang pribadi untuk menyelamatkan organisasi atau untuk membiayai organisasi. Terima kasih, Mbak Risa. Kita siap Terima kasih menyimak. Pak Gatot. Ya, terima kasih Pak Gatot. Sangat kritis pertanyaannya. Saya juga nggak kebayang gimana jawabnya sebagai moderator. Tapi bukan saya menjawab. Saya bukan kandidat. Oke, kandidat nomor 2, saya persilakan untuk pertama menjawab pertanyaan yang kedua dari Pak Gatot. Saudara Moses, apakah sudah siap? Yap. Ya, silakan. Mas Gatot, makasih pertanyaannya. Saya selama 3 tahun di PP, maksudnya di London, di UK pun juga telah mengalami apa yang sedang terjadi, yang telah terjadi, dan juga apalagi berorganisasi memiliki politiknya sendiri. Ketika ditanyakan hypothetical question itu, saya harap bahwa kita punya mekanisme untuk tidak sampai sana. Tapi kalau seandainya memang saya berada di dalam situasi itu, saya yang pertama akan memastikan bahwa it's always organization above everyone else. Bukan artinya saya membuang teman. Yang terpenting di sini adalah kita bisa mencari cara untuk merangkul teman-teman kita yang mungkin pada saat itu diberikan dilema. Karena pada akhirnya kita kembali lagi ke SOP, kita kembali lagi ke ADART. Kita membangun istilahnya mekanisme yang baik untuk bisa memastikan prosesnya selancar mungkin, untuk bisa tidak terlihat nih temannya buruk atau apa. Di sini kan kita fokusnya on the problem, not the person, ya kan? Sama seperti keuangan. Apakah saya rela memberikan keuangan saya istilahnya untuk organisasi? Semua itu kembali lagi untuk membangun SOP yang jelas. Ketika kita mau ada uang masuk dan keluar, kita harus ada SOP yang jelas. Mau itu dari keuangan mahasiswa di dalam PPUK pun, kita juga harus memastikan bahwa proses untuk bisa membantu PPUK secara finansial itu harus jelas. Pertanyaannya apakah saya akan melakukan atau tidak itu tergantung bagaimana kita bisa mencari dana untuk proker-proker yang ada. Pastinya kalau misalnya mepet banget Mas Gatot, mungkin kita bisa cari sebuah solusi yang baik. Tapi kalau misalkan tidak mepet sama sekali, kita coba bikin tim safari sponsor itu berada di dalam proker saya Mas Gatot, dan kita cari dana yang baik. Tahun lalu sudah dilakukan untuk acara di London, misalkan seperti acara dengan Kak Tulus, dengan Overtones, dan bisa dilakukan. Seperti itu mungkin Mas Gatot jawabannya. Jadi semua kembali lagi ke SOP. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Moses. Teman-teman bisa memanfaatkan fitur reaction jika ingin memberikan dukungan untuk kandidat nomor 2. Ya, terima kasih Saudara Moses. Kita lanjut ke kandidat nomor 1, Saudara Ray. Apakah sudah siap? Ya, silakan Saudara Ray. Baik, terima kasih banyak Pak Gatot untuk pertanyaannya. Luar biasa.
Saya merasa lebih semangat lagi. Untuk pertanyaan pertama, di pertanyaan kedua ini terkait keutuhan. Tadi apakah memilih PPI UK atau organisasi atau teman-teman gitu dari tim sukses. Yang saya rasa yang harus saya lakukan adalah satu, profesional untuk memisahkan bagian organisasi dan kehidupan pribadi. Itu yang pasti yang pertama yang harus saya kerjakan. Ada hal-hal yang harus saya lakukan untuk organisasi, ada yang harus saya tetap jaga dalam relasi saya dan hubungan saya dengan teman-teman. Maka dari itu, hal itu yang pertama harus saya pisahkan. Dan yang kedua, yang menjadi keputusan yang diambil di dalam PPI UK seharusnya menjadi keputusan yang memiliki manfaat besar bagi kemaslahatan mahasiswa Indonesia. Sehingga apapun keputusan yang diambil tetap berdasar kepada seberapa signifikan dan dampak yang dapat dirasakan dari keputusan tersebut bagi mahasiswa Indonesia di UK. Untuk yang kedua, pertanyaan tentang apakah rela untuk menggunakan uang pribadi, yang pasti dalam perencanaan sebuah organisasi diperlukan anggaran, budgeting yang baik. Tadi juga ada mitigasi atau sistem monitor terintegrasi agar kita tahu cash flow statement, budgeting, pembuatan RAB, dan transparansi semuanya. Sehingga hal-hal yang dapat terjadi di tengah-tengah yang tidak kita inginkan dapat diminimalisir. Maka dari itu, kita harus punya satu, perencanaan yang jelas dalam keuangan. Yang kedua adalah alternatif jika hal tersebut tidak dapat tercapai. Namun yang ketiga, jika ada contohnya sudah tidak bisa lagi dilakukan dan harus mengeluarkan uang pribadi misalnya untuk pergi untuk visit dan lain sebagainya, kita harus kembali bersama-sama merembukan bersama dengan pengurus-pengurus yang ada. Dan jika itu harus dilakukan dan sudah menjadi jalan keluar terakhir untuk keberlangsungan PPI UK, menurut saya kita harus bisa bersama-sama legowo untuk melakukan trade-off, melakukan sacrifice untuk hal tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Pas sekali. Teman-teman bisa memanfaatkan fitur reactions untuk mendukung kandidat nomor 1. Terima kasih Saudara Moses dan Saudara Ray atas jawabannya, sangat insightful. Pertama saya mau mengecek dulu apakah Kak Afin sudah ada di room, panelis kita yang kedua. Kak Afin bisa diaktifkan mic-nya kalau masih mute. Ini saya tadi sudah berkomunikasi dengan panitia. Kalau Kak Afin belum hadir, saya memohon kepada panelis nomor 1, panelis pertama, Pak Gatot, untuk memberikan pertanyaan ketiga untuk mempersingkat waktu ya. Bagaimana Pak KPU, Bawas? Mohon izin, moderator. Ya, ini karena Kak Afin belum ada, jadi bagaimana? Ya, ada dua opsi sebenarnya, karena kebetulan saya ngecek tadi di bawah ada Mas Mujab, bisa menjadi representasi. Tapi kalau seandainya Mas Mujab merasa ini terlalu mendadak untuk memberikan dua pertanyaan sebagai perwakilannya Bang Afin, kita nggak apa-apa berikan kesempatan untuk Pak Gatot. Mungkin sebelum kita serahkan ke Mas Gatot, Mas Mujab berkenan mungkin untuk menyampaikan apakah bisa mewakili Bang Afin atau mau diserahkan ke Pak Gatot. Kita tunggu ya. Oke, kalau begitu, baik. Kalau begitu sambil menunggu, mungkin pertanyaan ketiga. Sambil menunggu mungkin pertanyaan ketiga kita serahkan ke Pak Gatot dulu aja. Nanti kalau misalnya pertanyaan ketiga masih belum ada Bang Afin, mau nggak mau Bang Afin akhirnya tinggal satu ya jatah pertanyaannya ya, karena satu sudah diambil sama Pak Gatot untuk efisiensi waktu juga. Nanti kita tanyakan lagi ke Mas Mujab apakah berkenan, berubah pikiran, atau masih tetap mengambil posisi sebagai audiens. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih Mas Said. Pak Gatot, mohon maaf, ini jadi harus ada pertanyaannya ketiga. Silakan Pak Gatot, pertanyaan ketiga untuk kedua kandidat. Baik, Mbak Risa. Mohon izin, saya akan mengajukan pertanyaan ini dalam kapasitas sebagai Ketua Doktrin UK. Seperti disampaikan oleh Mbak Risa tadi, Doktrin UK ini organisasi epistemic yang berisi para PhD student yang sedang menjalani perkuliahan PhD di universitas di seluruh Inggris Raya.
pendirian doktrin ini bukan bermaksud untuk menjadi kompetitor PPUK atau organisasi yang lain, karena memang nature-nya beda. Kita itu epistemic community, lebih kepada research, knowledge base begitu. Dan apa namanya, memiliki segmen atau kegiatan tentunya berbeda dengan PPUK. Nah, tapi dalam kapasitas ini saya ingin mendengar dari kedua kandidat, kira-kira yang ada dalam bayangannya sekarang untuk membawa PPUK ke depan itu akan seperti apa, terutama dalam konteks berinteraksi dengan PhD student. Kita tahu Mas Moses, mohon maaf, di level undergrad, atau Mas Rey juga baru datang di master gitu. Bahkan untuk ukuran saya saja yang tahun keempat sekarang di UK, saya masih menempatkan diri saya itu sebagai junior gitu. Karena banyak sekali senior-senior kita di sini, orang-orang hebat yang sudah memiliki track record yang luar biasa begitu ya. Researcher, bahkan penemu, dosen, profesor, udah banyak yang sebelumnya juga student dan sekarang sudah menjadi diaspora. Nah, saya ingin mendengar kira-kira di kepemimpinan kedua kandidat sebagai ketua PPUK nanti, seperti apa ketua PPUK akan merangkul atau facilitate atau berkolaborasi dengan PhD student atau yang lebih senior. Tadi sudah disebut sih di apa namanya, di rumahnya Mas Moses atau di ekosistem UK Bersatunya Mas Rey, itu sekilas sudah disebut ada kolaborasi dan segala macam. Nah, itu kan masih konsep abstrak ya. Nah, sekarang ya dalam praktikal, how would you do that gitu ya? Apakah ada program khusus untuk berkomunikasi atau berkolaborasi dengan PhD student, atau dibiarkan saja? Ini beberapa opsi ya. Jadi PPUK dengan doktrin UK ya sama-sama jalan hand in hand gitu. Atau memang punya gambaran yang berbeda, yang mungkin lebih bagus, lebih cemerlang, dan lebih produktif. Saya kira kita ingin dan perlu mendengar langsung dari kedua kandidat mengenai pandangannya terkait hal ini. Silakan Mbak Risa. Baik, terima kasih Pak Gatot atas pertanyaannya, luar biasa. Saya berharap Kak Moses dan Kak Rey ini bisa memahami ya pertanyaan dari ketua doktrin kita di UK. Tadi sudah dimulai dengan kandidat nomor 2, saya mempersilakan kandidat nomor 1 untuk menjawab terlebih dahulu, nanti diikuti oleh kandidat nomor 2. Silakan Saudara Rey, bisa dimulai. Baik, terima kasih banyak Pak untuk pertanyaannya. Luar biasa, saya sangat senang pada saat kita mau menginklusifkan setiap lapisan yang ada di UK. Salah satunya adalah dari doktrin itu sendiri. Sesuai dengan apa yang tadi saya canangkan untuk program nomor 2, yaitu Skillful Indonesia, Pak. Di mana kami akan ada berbagai workshop, seminar, dan juga pasti praktikal mempersiapkan mahasiswa Indonesia di UK untuk siap untuk satu, di masa depan bekerja, personal development, development career, research, dan lain sebagainya. Dan yang kedua terkait dengan publikasi jurnal bersama. Nah, yang saya juga sudah rencanakan untuk kita berkolaborasi dengan doktrin adalah bagaimana doktrin menjadi dua hal. Satu, sebagai kolaborator, dan yang kedua sebagai mentor. Dalam asas kesatuan dan kekeluargaan. Dalam asas kolaborator itu sendiri, kita yakin akan ada transformasi-transformasi. Kita bisa buat jurnal bersama, kita bisa saling bertukar pikiran, karena saya yakin bahkan dari undergrad, dari master, dari setiap lapisan pendidikan yang ada pasti memiliki ide yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk mentor, saya juga berharap doktrin bisa menjadi kakak untuk kita belajar dalam segi penelitian, research, dan hal-hal yang lebih akademis sifatnya. Maka dari itu, tetap berjalan sesuai dengan asas yang kita punya di Indonesia. Kita tetap gotong royong, kita tetap respect, kita bisa menciptakan ruang kerja dan ruang kerjasama yang lebih transformatif melalui kolaborasi tadi dan juga mentorship. Jadi ada memang program yang kami khususkan untuk kita sama-sama bersinergi, Pak.
jadi tidak berjalan masing-masing. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Saudara Ray. Teman-teman bisa memanfaatkan victory action untuk mendukung kandidat nomor 1. Saya persilakan kandidat nomor 2, Saudara Moses, apakah sudah siap? Siap. Ya, silakan bisa dimulai. Mas Gatot telah menjadi ketua doktrin bagi saya selama 2 tahun terakhir. Maksudnya saya berada di UK ini dan saya telah belajar banyak banget dari kepemimpinan Mas Gatot dan juga secara pribadi dengan orang-orang doktrin. Saya sering sekali berorganisasi dengan pengurus-pengurus doktrin juga dengan acara seperti public lecture dan lain sebagainya. Ini merupakan kesempatan yang istimewa bagi kita untuk memahami bahwa PPUK ini adalah sistem yang desentralisasi. Kita mengetahui bahwa nggak bisa istilahnya PPUK menjadi yang top of the top dan memastikan semuanya ngikut. Kita memastikan ada sinergi yang baik. Contohnya apa? Contohnya, kita bisa bekerja sama dengan cara selain public lecture, ISIC yang Southeast Asian itu menjadi sebuah kesempatan bagi kita semua dengan anak-anak S3 juga, Mas Gatot, untuk bisa bersatu dan berjejaring dengan negara lain dan kita mengkaji sesuatu yang baik. Kemudian yang kedua, saya bisa belajar banyak dari masa kepemimpinan Mas Gatot untuk sensus. Karena sensus ini merupakan hal yang Mas Gatot dan kepemimpinan PPUK dan juga doktrin telah berhasil lakukan. Kita mau belajar banyak dari S3. Saya memang S1 itu kenyataan, tapi saya punya banyak teman-teman S2, S3 di UK yang telah saya belajar banyak dan menjadi modal yang besar bagi saya dengan nanti tim yang inklusif ada S2 dan S3 juga memastikan bahwa kita bisa bekerja sama dengan organisasi, dengan doktrin, dengan baik. Jadi saya di sini siap belajar, tapi juga siap memimpin dengan kapasitas saya untuk saling berkolaborasi. Mungkin itu saja Mas Gatot, tapi ada banyak acara lain, karir dan educational event lainnya untuk bisa bersama-sama dengan anak-anak S3. Terima kasih banyak pertanyaannya Mas Gatot, luar biasa. Baik, terima kasih Saudara Moses atas jawabannya. Luar biasa kedua kandidat kita. Ditunggu berarti ya kolaborasi dengan rekan-rekan yang sedang studi PhD di UK dan Irlandia nantinya. Ya, bagaimana ini Mas Said, Bawas KPU, apakah Kak Afin sudah ada di room? Ya, boleh kita cek dulu mungkin, Bang Afin. Mungkin bisa bergabung, Mas, kalau misalnya sudah ada di grup. Baik, nampaknya Sepertinya belum ada ya. betul, nampaknya masih belum ada. Mungkin minta izin lagi ke Bang Mujab, apakah berkenan untuk mewakili satu pertanyaan atau masih mengambil posisi sebagai audiens? Boleh, Mas. Ya. Oke, silakan. Silakan. Ya, silakan Kak Mujab, apa kabar? Ya, baik. Satu pertanyaan ya untuk dua kandidat. Ya. Satu pertanyaan yang semoga agak beranak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya Mujab mewakili Ketua PPUK untuk memberikan pertanyaan. Sebenarnya saya pengen menyampaikan sesuatu terlebih dahulu melihat jalannya debat ini terutama dari partisipasi audiens. Saya percaya bahwa pemilu ini adalah bagian dari para kandidat itu untuk berproses menjadi pemimpin PPUK yang tidak hanya kuat dalam gagasan, tapi juga bisa menggalang partisipasi yang secara luas. Tapi dengan keberadaan debat dengan angka yang tidak bergerak lebih dari 50 ini, saya rasa para kandidat ketua PPUK ini perlu untuk mengevaluasi diri dalam hal bisa melibatkan partisipasi seluas-luasnya dari para pelajar Indonesia di United Kingdom. Ini cukup mengecewakan gitu. Debat yang mungkin ini 10% ini adalah panitia dan kemudian tim ses kalian, selebihnya tuh sketcher lah, publik secara umum. Sehingga silakan mungkin dari timnya Moses dan kemudian timnya Ray untuk bisa coba dijapri lagi teman-temannya untuk bisa menyaksikan debat ini, karena debat ini menjadi bagian dari pesta demokrasi pelajar Indonesia di United Kingdom untuk memilih siapa pemimpin terbaiknya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya sederhana, tapi mungkin jawabannya membutuhkan penjelasan komprehensif dari kedua kandidat, karena tadi dari presentasi di awal sampai saya jawab tadi, saya belum mendapatkan kira-kira apa sih perbaikan-perbaikan fundamental. Tentu teman-teman semua dengan maju sebagai ketua PPUK itu setidaknya punya basic knowledge apa yang dilakukan oleh PPUK.
selama beberapa tahun terakhir, kemudian perbaikan-perbaikan apa saja yang perlu dilakukan, gitu, evaluasi-evaluasi apa saja perlu dilakukan, dan kemudian inovasi-inovasi apa saja yang akan teman-teman lakukan gitu. Karena harapannya teman-teman semua ini tidak hanya memberikan cek kosong gitu, karena saya rasa presentasi di awal ini hanya sebatas cek kosong yang tidak punya landasan kuat yang berpijak pada fondasi-fondasi yang sudah ditanamkan atau sudah dipersiapkan oleh Bang Afin dan timnya, Pak Gatom dan timnya, dan PPIQ ke depannya gitu. Karena ini adalah organisasi yang kita harapkan sustainable kan, berlanjut gitu. Bukan cuma ganti ketua, kemudian ganti kebijakan, ganti visi misi dan lain sebagainya. Saya pengen melihat teman-teman semua bisa berangkat, bahkan kalau mau kritik kepemimpinan Bang Afin dan kemudian kami di PPIQ yang sekarang, silakan saja gitu. Mungkin dari kandidat-kandidat ketua PPIQ bisa mulai dari situ, kira-kira evaluasi apa yang menurut teman-teman semua kalian himpun gitu ya, dari data, dari ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya, dan kemudian apa perbaikan dan inovasi yang akan dilakukan, serta plus satu lagi gitu ya, ini usaha yang memang sudah dibangun gitu dari PPI sebelumnya, adalah membangun kolaborasi dengan PPI kota gitu. Lingkup kolaborasi apa yang akan teman-teman semua lakukan jika terpilih sebagai ketua PPI. Terima kasih. Saya masih berharap bahkan sampai akhir ini bisa tembus gitu lebih dari 50 ini. Karena tahun lalu kalau nggak salah bisa sampai 200 gitu. Jadi ini cukup mengecewakan gitu. Ini setidaknya bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semua, bahkan untuk menggalang partisipasi di program-program PPUP itu nggak cukup untuk broadcast doang, tapi kita perlu secara aktif mengencourage teman-teman semua untuk bisa terlibat dalam program PPUP. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Mujab atas pertanyaannya. Saya akan persilakan kandidat nomor 2, Saudara Moses, untuk menjawab pertanyaan dari Kang Mujab. Nanti diikuti oleh kandidat nomor 1. Bagaimana, Saudara Moses? Apakah bisa dipahami pertanyaannya? Siap. Baik, bisa dimulai. Silakan. Thank you, Bang Mujab. Itu merupakan concern yang baik. Jujur itu akan menjadi PR bagi kita semua. Untuk pertanyaan Bang Mujab, pertama mengenai sustainability dulu ya, keberlanjutan. Kita harus memahami dulu semua konteksnya dalam timeline yang setelah terjadi 5 tahun terakhir ini. Dengan adanya mungkin insiden yang terjadi 2 tahun yang lalu, saya betul-betul memandang kepemimpinan Bang Mujab dengan Bang Afin sebagai transisi yang sangat sukses untuk bisa mengembalikan PPUK dan fondasi-fondasi dan tujuannya. Sekarang tugas kita apa untuk melanjutkan? Kita meningkatkan eksternalnya. Kita meningkatkan ketika internalnya sudah kuat, kita mau mempelajari apa yang sudah dilakukan, reformasi secara internal, apa eksternalnya. Contoh dari eksternalnya adalah PPUK ini kapasitasnya itu bukan hanya apa yang PPI daerah bisa lakukan. Kita nggak mau membuat PPUK menjadi daerah ke-35, ke-36. Yang mau kita lakukan adalah kapasitas PPUK adalah untuk meningkatkan jaringan antar misalkan perhimpunan negara lain. Misalkan dengan Southeast Asian Bowl itu bisa membangun jaringan yang baik dengan negara lain. Contoh, kemudian ISIC itu sudah bagus sekali. Bisa kita tingkatkan lagi dengan cara bekerja sama lebih banyak lagi dengan PPI negara lain supaya kita bisa meningkatkan inklusivitas tersebut. Kemudian kalau dengan PPI daerah, selain sensus yang bisa kita kolaborasikan, yang akan saya lakukan sebagai PR dengan tim nanti ke depannya kalau dipilih adalah kita akan betul-betul mengunjungi semua daerah terlebih dahulu, seperti yang biasanya Bang Afin, Bang Mujab lakukan, kerjasama untuk bisa mengunjungi. Kemudian kita cari tahu blueprint-nya dari awal mereka tahun ini tuh mau ngapain. Sehingga kita bisa mendukung mereka, instead of malah istilahnya sendiri-sendiri istilahnya. Kita mau membantu bekerja sama secara marketing supaya reputasi PPI daerah ini naik semua. Bahkan kemarin saya berbicara dengan Reading pun, mereka juga ingin istilahnya PPI itu nggak hanya di London saja, kita cari hub kota-kota di setiap daerah, kita bikin SOP biaya kendaraan yang baik supaya semuanya bisa datang, kemudian juga akomodasi kita kerjasama seperti yang dilakukan oleh PPI Newcastle tahun lalu. Jadi banyak sekali inovasi, tapi teman-teman tolong kita bagikan bikin super team supaya ada idenya. Terima kasih. Mohon maaf, sudah ya. Terima kasih, Saudara Moses. Kita lanjutkan untuk kandidat nomor 1 untuk menjawab pertanyaan. Saudara Ray, apakah sudah siap? Sudah, Mbak. Ya, silakan bisa dimulai. Baik, terima kasih banyak Mas Mujab untuk pertanyaannya. Untuk
pada saat kita berbicara tentang evaluasi, tadi ada hal-hal yang disampaikan terkait basic knowledge tentang apa yang dilakukan PPI UK, perbaikan ke depannya dan inovasi yang akan dilakukan. Untuk basic knowledge kita semua tahu bagaimana kita punya IC, kita punya suara asa, kita punya hal-hal lainnya yang sudah dilakukan oleh PPI UK dan menjadi hal yang sangat baik dalam pengembangan sumber daya manusia terutama pelajar dalam PPI UK. Akan tetapi pada saat kita lihat lagi juga dan berdasarkan coaching dan juga pelatihan yang saya tanyakan kepada setiap cabang, ada hal-hal seperti sinergi dan juga inklusivitas mengikut sertakan mereka agar mereka lebih tahu lagi, misalnya dalam satu wilayah, misal PP yang lebih di utara saling tahu jadwalnya agar bisa saling support. Itu hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai juga masukan dari PPI cabang yang sudah saya tanyakan. Namun hal itu tidak berarti kita hanya fokus pada pengembangan dalam tanda kutip wilayah. Kita harus secara kolaboratif se-UK bersama-sama maju bersama. Maka dari itu saya memiliki 3 fokus. Yang pertama adalah penguatan dari segi organisasi atau monitoring yang tadi saya sudah sampaikan untuk keberlanjutan dalam segi keuangan, dari segi kalender, timeline yang terstruktur dan rapi. Dan yang kedua dari pengembangan sumber daya manusianya. Maka dari itu ada Skillful Indonesia. Kita mau ada pelatihan, kita mau ada sesuai tujuan pelajar ke sini untuk belajar, mendapatkan ilmu dan berkembang. Dan yang ketiga adalah tetap kita adalah orang Indonesia, identitas bangsa. Sehingga kita harus fasilitasi dalam bentuk kolaborasi, ada Karnaval Indonesia, kita bisa berkumpul bersama, menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia, bahkan di tempat lain pun kita mengenal siapakah kita dan siapa keluarga kita. Maka dari itu saya memiliki slogan untuk menciptakan UK bersatu, Mas. Maka dari itu hal ini yang menurut saya menjadi evaluasi, menjadi perbaikan dan juga inovasi ke depannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Ray. Luar biasa jawaban dari kedua kandidat kita. Teman-teman bisa memanfaatkan fitur reaction untuk dukungan kepada kedua kandidat kita pada hari ini. Luar biasa jawabannya. Kita masuk ke sesi ketiga. Ini adalah debat antar calon. Setiap kandidat bisa mengajukan 2 pertanyaan untuk kandidat lainnya. Waktu untuk memberikan pertanyaan yang itu diberikan oleh 2 menit, maksud saya. Waktu yang diberikan untuk setiap calon ketua PPI UK adalah 2 menit untuk 2 pertanyaan. Jadi 2 menit untuk 2 pertanyaan sekaligus. Kandidat yang mendapat pertanyaan harus menjawab pertanyaan tersebut 2 menit untuk setiap pertanyaan. Jadi yang bertanya 2 menit untuk 2 pertanyaan, yang menjawab 2 menit setiap pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Waktunya sama, nanti teman-teman bisa melihat akun timekeeper, hijau, kuning, dan merah sebagai penanda. Apakah bisa dipahami Saudara Ray dan Saudara Moses? Bisa ya? Oke, kalau gitu saya mulai kandidat nomor 1 untuk menyiapkan 2 pertanyaan langsung untuk kandidat nomor 2. Saudara Ray, apakah sudah siap? Sudah, Kak. Oke, bisa dimulai. Silakan. Baik, terima kasih banyak pada Mbak Moderator. Saya memiliki 2 pertanyaan, Mas Moses. Terima kasih banyak, Mas Moses. Insight-nya luar biasa, debat yang luar biasa, kita berkolaborasi bersama-sama. Dalam program pengembangan sumber daya manusia atau pelajar Mas Moses mengatakan, bahkan di kampanye media sosial saya juga melihat ada melakukan value based aesthetic social media, memberikan post untuk showcase dan menampilkan mahasiswa Indonesia, juga ada podcast, ada Sibol untuk koneksi, ada pelatihan cara menulis, menerbitkan majalah, memberikan panggung bagi mahasiswa Indonesia. Akan tetapi kita tahu bahwa kita sebenarnya tidak hanya membutuhkan ketenaran dalam tanda kutip yang dibutuhkan semata-mata. Kita perlu mengenal kebutuhan pelajar secara individu dan micro level. Nah, banyak sebenarnya hal-hal lain yang dibutuhkan seperti pengembangan leadership skill, pelatihan career development, pembangunan interpersonal skill, public speaking, dan lainnya yang bahkan kadang tidak harus dipublish sekalipun. Bahkan ada orang-orang yang juga tidak mau dipublish sekalipun, hanya ingin menyerap materinya gitu. Nah, yang saya lihat program yang akan Mas lanjutan yang berkaitan dengan pengembangan manusia hanyalah pelanjutan suara asa dan dalam proses kajian dan penelitian dan juga ISIC yang sebenarnya hanya 1 tahun sekali. Nah, bagaimana Mas bisa memfasilitasi hal ini? Itu yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, berdasarkan gagasan program kerja Mas Moses yang sudah Mas Moses sampaikan, seperti tadi ada PPI UK Charity dan di video juga ada tadi juga menyampaikan tentang mengajarkan angklung ke sekolah-sekolah, ada safari sponsor, membuat majalah, pelatihan khusus menulis,
dan lainnya yang sebenarnya banyak sekali, ada music collaboration, art festival. Belum lagi kita tahu kita sudah punya banyak fokus dalam studi dan kegiatan dalam PPI cabang. Nah, dari sekian banyak itu, program mana yang sebenarnya yang akan menjawab kebutuhan dan masalah pelajar PPI UK yang akan menjadi prioritas dan seberapa realistis hal ini dapat diimplementasikan melihat kita memiliki keterbatasan dalam waktu, timeline cuma 12 bulan, tenaga, sumber daya, dan keuangan. Bagaimana tolak ukur keberhasilan program itu semua, Mas? Terima kasih, Baik, Mas. terima kasih. Terima kasih Saudara Ray atas pertanyaannya. Saya persilakan kandidat nomor 2, Saudara Moses, untuk menjawab masing-masing Marisa, sorry mau pertanyaan. Ya, klarifikasi dulu, ini 2 menit per pertanyaan, langsung 4 menit langsung ya, Mbak? pertanyaan pertama dulu. Oh, pertanyaan pertama dulu. 2 menit, nanti baru pertanyaan kedua. Ya, oke. Pertanyaan Oke. pertama dari Saudara Ray, silakan, Saudara Moses. Makasih banyak, Mas Ray. Pertanyaannya bagus banget, jujur. Oke, jadi untuk masalah acara-acara public lecture dan hal-hal yang secara konsisten akan terjadi, itu akan terjadi. Saya bisa memberikan garansi. Yang saya berikan di dalam program-program kerja yang ada di PDF itu adalah hal-hal yang besar. Tapi memang pada akhirnya keberlanjutan yang terjadi itu memang berada di dalam konsistensi yang ada di dalam acara-acara PPUK yang secara teratur dilakukan, komunitas-komunitas yang ada. Dan itu kita mau raih istilahnya dan lakukan lagi seperti yang sudah dilakukan ke pengurusan PPUK sebelumnya, public lecture, live discussion, workshop kecil seperti itu. Bahkan saya memiliki kesempatan untuk melakukan sebuah workshop kecil untuk mengajarkan orang-orang bukan hanya di mahasiswa Indonesia tapi seluruh University of Arts di sini untuk belajar batik bersama. Itu adalah hal-hal kecil yang tidak menjadi besar. Ataupun nanti juga orang mau hanya sekedar berpartisipasi. Itulah sebabnya kenapa penting banget kita melakukan yang namanya sensus. Bisa dilakukan, sudah pernah dilakukan. Ada 3.500 mahasiswa, pertanyaannya apakah bisa untuk menggaung dan merangkul semuanya? Bisa. Dan kita pastikan bahwa kita akan membuat sistem yang baik untuk untuk hal tersebut. Kemudian, acara-acara kecil lain apa yang bisa kita coba lakukan selain yang acara-acara besar yang sudah saya bilang 1 tahun sekali. Contohnya penulisan OPED untuk bisa memberikan mahasiswa istilahnya tools untuk berkomunikasi. Latihan atau misalkan ada CEO yang mau datang berbicara, kita mau memastikan di setiap daerah itu ada istilahnya akses kepada hal tersebut, mau itu online ataupun offline. Mungkin seperti itu, Mas Ray. Thank you. Baik, terima kasih Saudara Moses. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya, dari pertanyaan kedua dari Saudara Ray. Apakah sudah siap? Ya, silakan Saudara Moses. Siap, thank you Mas Ray. Betul sekali. KPI-nya itu berdasarkan pengalaman saya berorganisasi di sini. Kami di dalam berorganisasi di sini sudah mengetahui potensi secara keuangan misalkan untuk bisa menggalang dana yang besar. Jadi the first step yang kita lakukan untuk bisa memastikan bahwa program ini semua terjadi adalah pertama, money. Karena kita membutuhkan mencari sponsor dari awal, memastikan kita bentuk tim yang benar, supaya ini semua bisa terjadi. Contohnya seperti ISIC Olimpiade itu adalah acara besar yang butuh tim di luar pengurusan inti. Dan dari situlah step pertama. Jadi kita bangun keuangan tersebut, cari sponsor, bikin proposal, kita sudah ada SOP-nya dan pengalaman untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, baru kita melakukan sebuah marketing yang berterusan. Mau itu impact-based aesthetics atau apa, kita pastikan semuanya terjangkau dan bukan hanya terjangkau, tapi mereka termotivasi untuk melakukan yang sama. Kan pertanyaan dari setiap acara adalah apa manfaatnya untuk mereka, dan kita mau memberikan itu. Itu step kedua, kita pastikan. Dan yang step ketiga pastinya adalah memastikan logistiknya semua aman, dan dari situlah keberlanjutan terjadi. Kita berkoordinasi dengan orang-orang yang sebelumnya udah ada di sini, kita mencari tahu tentang mereka kerjasama dengan apa logistik A, B, C, D, E, F, G, dan kita pastikan bahwa semua acara yang sudah ada di dalam proker itu bisa terjadi. Tapi KPI harus kita bikin dari awal. Jadi nanti kita di Mubis pertama akan kita lakukan Key Performance Indicator, dan dari situ kita measure setelah setahun itu apa saja, dan kita measure secara konsisten setiap 3 bulan. Itu mungkin seperti itu. Dan yang terakhir pastinya kita mau memastikan ada laporan LPJ yang baik supaya kita bisa membawa ini ke tahun ke depannya lagi. Jadi bisa dilakukan, saya sudah menyaksikan potensi-potensinya, tapi butuh effort dan butuh dedikasi yang baik. So, mungkin seperti itu Mas Rey jawabannya kira-kira. Thank you pertanyaannya. Baik, terima kasih Saudara Moses atas jawabannya. Sekarang gantian ya. Tadi kandidat nomor 1 sudah bertanya 2 pertanyaan dalam 2 menit. Sekarang saya persilakan Saudara Moses untuk menyiapkan 2 pertanyaan, disampaikan dalam waktu 2 menit untuk Saudara Ray. Saudara Moses, apakah sudah siap? Siap. Ya,
Agak capek ya, atau mau minum dulu? Nggak, aman. Bisa. Agak tense ya. Udah Bisa, mulai hot bisa, ini bisa. sekarang. Oke. Ya, saya silakan Saudara Moses 2 pertanyaan dalam 2 menit. Mas Ray, thank you so much. Tadi atas proker-proker dan juga visi dan misinya juga, Mas. Saya mungkin punya 2 pertanyaan. Yang pertama lebih general saja. Menurut Mas Ray, tahun lalu itu ada program-program yang baik dan ada program-program yang diperbaiki, yang bisa diperbaiki. Apa pandangan Mas Ray secara apa yang bisa diperbaiki program-program tahun lalu dan apa program-program yang istilahnya sudah baik yang harus dilanjutkan? Tadi mungkin sudah menyinggung ISIC, Olimpiade, tapi apalagi menurut Mas Ray yang tadi Mas Ray katakan hal-hal konsisten yang sudah dilakukan setiap saat. Mungkin itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, ini lebih teknis Mas Ray, yaitu kami memahami challenge-nya, tantangannya untuk membangun keuangan yang sehat untuk bisa menjalankan proker-proker. Olimpiade, ISIC, dan juga acara-acara besar seperti ini butuh belasan ribu pound sterling dan bahkan ratusan juta rupiah. Apa yang akan Mas Ray lakukan untuk bisa menggalang dana dari awal? Karena itu merupakan tantangan yang cukup besar dan harus bisa dikonkretkan dari awal juga. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Moses. Saudara Ray, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Sama ya, jadi saya akan berikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan pertama, diikuti pertanyaan kedua. Bagaimana Saudara Ray? Sudah siap? Sudah, Mbak. Ya, silakan bisa dimulai. Baik, terima kasih banyak Mas Moses untuk pertanyaannya. Memang saya kalau dibandingkan kita lihat saya belum terkait di dalam tahun lalu, namun saya dapat melihat ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh kepengurusan dari Mas Afin dan Mas Mujab. Terutama bagaimana hal tersebut juga dipublikasi, kita dapat melihat sama-sama di website, kita dapat sama-sama melihat di sosial media, banyak sekali pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Kita mendapatkan award dari PPI Dunia, kita bagaimana tetap fokus dalam pengembangan manusianya, dan kita tidak berfokus hanya pada London. Kita memiliki wilayah-wilayah lain untuk melakukan Olimpiade PPI UK dan juga Nottingham. Menurut saya sudah sangat baik, sudah sangat inklusif. Tetapi pada saat Mas bertanya, apa yang sebenarnya bisa kita evaluasi atau perbaiki, setelah saya coaching dengan teman-teman dari PPI wilayah, ada beberapa hal seperti yang pertama, inklusivitas dari PPI yang mungkin jauh, misalnya Belfast yang perlu nyebrang gitu, atau Norwich yang sebenarnya kecil dan sepertinya harus kita rangkul lebih dalam lagi. Hal tersebut bisa menjadi fokus kita ke depannya dalam PPI UK 2023-2024. Selain hal itu, kita juga bisa fokus dalam memberikan transparansi kepada jadwal-jadwal. Contohnya, saya juga mendapatkan masukan bagaimana contohnya PPI yang berada di dalam suatu wilayah tertentu itu tidak mengetahui kegiatan di PPI sebelahnya atau yang tetangganya gitu. Sehingga hal ini yang walaupun sebenarnya sudah sangat baik dibandingkan tahun lalu sebelumnya, Mas Afin sudah sangat memperbaiki sistem, kita dapat lebih lagi membuat transparansi dari jadwal, dari kegiatan, sehingga setiap detail acara, detail kolaborasi itu dapat disaksikan bersama-sama kita untuk berpartisipasi dan mau mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Menurut saya itu yang dapat kita lakukan, dan sebenarnya banyak lagi kolaborasi, namun melihat ya kita punya 2 menit, kita nanti bisa berdiskusi juga Mas, tapi banyak sekali pasti yang bisa kita lakukan untuk merangkul teman-teman yang ada di setiap cabang atau kota. Terima kasih. Baik, sudah. Ya, terima kasih Saudara Ray. Saudara Moses, apakah sudah siap? Sama ya, jadi jawab dulu pertanyaannya. Ya, sudah ya? Oke, bisa dimulai Saudara Moses. Mbak, maaf maksudnya saya ya? Maksudnya Mas Ray, Oh, pertanyaan Pertanyaan kedua Mbak, belum dijawab. mohon maaf. siap. Udah agak konslet nih saking hotnya. Saya harus minum dulu kayaknya. Ya, terima kasih Mas Ray. Ini pertanyaan yang kedua ya. Kita mulai lagi 2 menit. Silakan Mas Ray. Baik, terima kasih banyak Mbak. Benar sekali Mas Moses, untuk keberlanjutan suatu organisasi sangat dibutuhkan keuangan yang sehat. Karena itu menjadi pilar penopang dari setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, challenge yang tadi Mas katakan tentang keuangan yang sehat, yang butuh belasan ribu dan lain sebagainya, untuk kita menggalang dana, sponsorship dan lain sebagainya, itu pasti menjadi sebuah concern dari sebuah organisasi, bahkan seorang ketua gitu secara individu maupun anggota. Maka dari itu,
dalam program pertama saya pun kita membuat yang dinamakan sebagai mitigasi atau sistem monitor terintegrasi, di mana akan ada dashboard pelaporan keuangan yang terintegrasi antar arus kas, budgeting, balance sheet, cash flow statement, forecasting yang dapat dilihat oleh Kadif contohnya. Nah, akan ada uang masuk keluar, budgeting anggaran, bukti transaksi, sistem audit yang baik ini menjadi sebuah hal yang menjadi fokus. Nah, yang kedua, dalam pembuatan APPK atau RAB, kita dapat spare, misal 1-3% sesuai keuangan yang sehat. Dan kalau aman, kita dapat melakukan keberlangsungan, perencanaan, dan implementasi yang baik. Jika misalnya di tengah-tengah ada sebuah hal yang harus kita lihat karena ada hal mendadak terjadi, pasti kita harus menggunakan alternatif, misalnya pemotongan biaya-biaya menjadi lebih hemat atau pemotongan dalam perencanaan kegiatan list yang mana yang prioritas dan mana yang pendukung. Hal ini semua terjadi. Akan tetapi dalam kolaborasi dengan sponsor, dengan dana-dana yang kita galang, perlu adanya kemenarikan atau lukratif dari sebuah program tersebut, sehingga sponsor pasti mau untuk memberikan dananya mensponsori kegiatan-kegiatan. Hal lain yang dapat kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan sebelumnya, ada perusahaan-perusahaan yang memiliki CSR, memberikan dana-dana pada PPI UK. Hal ini membutuhkan perencanaan yang baik sehingga nanti pelaksanaannya juga pasti lebih terlaksana dengan rapih, Mas. Maka dari itu, saya yakin lukratif dari proposal, kolaborasi, keikutsertaan dari lembaga-lembaga tersebut penting, dan keberlangsungannya Ya, juga. terima kasih. Terima kasih, Saudara Ray. Sudah habis waktunya. Teman-teman bisa memanfaatkan fitur reaction sebagai dukungan untuk kedua kandidat. Luar biasa jawabannya. Mohon maaf tadi ya, agak ada kesalahan teknis karena saking banyaknya pertanyaan yang harus saya jawab juga di chat WhatsApp. Anyway, kita masuk ke sesi keempat. Ini sesi yang paling ditunggu-tunggu karena tanya jawab akan diberikan kepada publik. Jadi teman-teman yang hadir di room bisa memberikan pertanyaan dengan memanfaatkan fitur raise hand. Jadi akan ada 3 bagian di sesi keempat ini. 4.1 ada 2 pertanyaan umum untuk kedua kandidat. Jadi saya akan persilakan 2 penanya untuk memberikan masing-masing 1 pertanyaan yang sama. Jadi total 2 pertanyaan untuk kedua kandidat. Lalu bagian 4.2, 1 pertanyaan khusus untuk kandidat nomor 1, dan 4.3, 1 pertanyaan khusus untuk kandidat nomor 2. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita mulai bagian 4.1. Teman-teman silakan memanfaatkan fitur raise hand untuk memberikan pertanyaan umum untuk kandidat nomor 1 dan nomor 2. Saya akan pilih 2 penanya, ya. Teman-teman panitia bisa dibantu. Apakah sudah ada yang raise hand? Ada 1 lagi. Saya butuh 2. Apakah ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kita tunggu. Itu Juan bisa di-keep dulu mungkin karena sudah bisa bertanya. Oke. Sambil menunggu ya. Silakan Saudara Juan, apa kabar? Alhamdulillah baik, apa kabar Mbak Risa? Baik juga. Selamat pagi menuju siang. Ya, silakan 1 pertanyaan untuk kedua kandidat ya. Jadi sama pertanyaannya. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Saudara Moses juga Saudara Ray, juga teman-teman yang hadir. Izin bertanya, sebenarnya yang pertama boleh kritis dulu. Mungkin ini juga sedikit menyinggung apa yang Mas Mujab sudah bicarakan. Boleh nggak ke depan kita coba lebih konkret gitu ya, jangan shallow-shallow, dan kalau bisa juga jangan tanda kutip dijilat semua nih seniornya. Jangan karena misalkan PPUK tahun lalu menang PPUK terbaik, nggak ada evaluasinya. Jadi monggo evaluasinya dikeluarin gitu, apa yang kurang, apa yang lebih. Sebenarnya ada 2. Yang pertama itu, boleh nggak kalian berani dikit kritik pengurusannya Bang Afin dan Bang Mujab tahun lalu. Apa yang kurang, apa yang bagus, apa yang harus diimprove. Itu 1. Konkret ya, jangan shallow-shallow aja. Dan yang kedua adalah salah satu evaluasi yang kita lihat menjadi catatan begitu adalah mengenai sustainability of leadership, juga sustainability of running the organization. Karena yang kita lihat adalah Bang Mujab dan Bang Afin, and correct me if I'm wrong, mereka tuh berjibaku lumayan keras untuk keliling UK memastikan seluruh program PP UK terjalan dengan baik, juga kolaborasi dengan seluruh stakeholders berjalan dengan baik. Sedangkan yang kita mau kan PP UK ini nggak hanya
dari top to bottom gitu, nggak hanya dipimpin oleh 2 orang, tapi semuanya bisa digerakkan. Nah, kira-kira strategi apa dari kalian agar kalian bisa menggerakkan nih nantinya pengurus-pengurus PPUK yang tersebar di seluruh United Kingdom untuk bisa berjibaku sama-sama, dan jangan sampai nanti ujung-ujungnya hanya Mas Moses atau Mas Ray yang keliling-keliling sendiri dan bekerja sendiri. Jadi kurang lebih 2 itu ya. Yang pertama evaluasi, yang kedua memastikan sustainability and efficient teamwork. Monggo saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudara Juan atas pertanyaannya. Kita mulai dari kandidat nomor 2, Saudara Moses, 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Juan. Saudara Moses, apakah sudah siap? Yap. Ya, silakan Thank bisa you. dimulai. Thank you, Bro Juan. Mungkin kalau misalnya masalah kritis ya, izin Mujab, Afin, kalau Bang Afin juga ada di sini untuk kritis. 3 hal sebenarnya. Yang pertama mungkin saya ingin berbicara tentang hubungan PPI daerah dengan PPI UK. Memang sudah terjalin baik di Google WhatsApp dan lain-lain, tapi ketika kita berbicara mengenai logistik, mungkin banyak keluhan dari PPI daerah mengenai cara kita bersinergi dalam acara-acara tertentu, di mana ada keperlakuan yang mungkin bisa lebih diperbaiki lagi. Contohnya bagaimana? Ketika kita mengetahui ada acara di mana membutuhkan kolaborasi, bahwa semuanya memiliki bukan hanya kredit yang sama, maksudnya mendapatkan kredit yang sama, tapi juga mendapatkan tugas yang sama. Itu penting sekali karena itu menjadi manajemen sumber daya manusia untuk event-event tertentu. Jadi itu pertama, memperbaiki dan mempererat hubungan PP daerah dan PP UK yang pastinya pasti banyak room for improvement. Yang kedua adalah betul mungkin yang dikatakan Bang Mujab, Bang Juan tentang internal ya. Menurut saya 120 orang banyak sekali juga mengenai orang-orang yang berada di kepengurusan PPUK yang mengatakan ada yang pekerjaannya banyak banget, ada yang tugasnya sedikit banget. Sehingga kita harus evaluasi ulang jumlah orang-orang yang ada di PPUK, apa perlu 120 orang. Rencana yang saya akan berikan adalah kita membuat lebih lean lagi organization-nya, tapi kita bikin cross border collaboration, di mana nanti kalau misalnya nanti ada acara-acara besar seperti ISIC, kita bisa bikin tim tertentu lagi. Itu yang kedua, supaya bikin lebih produktif lagi dan orang-orang tahu manfaatnya menjadi bagian dari kepengurusan PPUK. Dan yang terakhir itu yang saya mau bagikan itu adalah yaitu mungkin lebih kepada secara internal bagaimana kita memastikan semuanya itu bisa memiliki kesempatan. Jadi bukan hanya istilahnya di ring satunya, tapi semuanya bisa bertugas. Contohnya, kalau misalkan ada acara di Belfast, nggak selalu ketua dan wakil ketua terus yang datang. Kalau misalnya ada acara di sini, bukan artinya kita tidak inklusif, tapi kita memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama dengan tugas-tugas yang sama. Kita do this together. Mungkin itu saja. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Moses, atas jawabannya. Lanjut ke Saudara Ray. Apakah sudah siap? Sudah, Mbak. Ya, silakan bisa dimulai. Terima kasih Kak Juan untuk pertanyaannya, luar biasa. Dan kalau langsung saja saya masuk kepada kritiknya, ada beberapa hal. Yang pertama terkait yang sudah saya sampaikan, setelah saya juga menganalisa dan mengobservasi, bertanya, mendapatkan opini dan juga masukan dari beberapa cabang. Yang pertama kita lihat bagaimana wadah untuk sinergi yang sebenarnya bisa ditingkatkan dari PPI UK. Contohnya dari satu PPI dengan PPI lainnya mengetahui apa yang terjadi. Ada beberapa laporan mengatakan bahwa bagaimana sebenarnya mereka memiliki kemiripan dalam hal event atau kegiatan dan mereka sebenarnya berdekatan, tetapi mereka saling tabrakan dalam waktu dan jadwal gitu, yang sebenarnya mereka bisa berkolaborasi, yang sebenarnya mereka bisa saling tahu. Nah, mungkin ini menjadi salah satu hal kritik dan masukan untuk kita saling membuat suatu timeline yang transparan dan bisa dilihat oleh setiap PPI dari cabang, kota, wilayah, apapun itu. Yang kedua adalah terkait info dan assistance. Ada juga yang mengatakan bagaimana mereka sebenarnya membutuhkan bantuan dari segi misalnya informasi kepada KBRI ataupun hal-hal lain, dan sebenarnya dapat difasilitasi, tidak hanya memberikan ini kamu kontak sendiri, ini kontaknya misalnya. Ada hal-hal yang dapat kita jembatani atau mediasi, atau mungkin kita bahkan bisa terjun langsung membantu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi yang sudah Mas Juan juga sampaikan terkait mobilitas, penyebaran yang lebih merata. Maka dari itu, untuk langsung jawaban kedua yang tentang sustainability dari leadership dan juga sustainability dari organisasi, pasti nanti dalam perekrutan kita memiliki concern dalam keterwakilan dari setiap wilayah. Tidak hanya tersentral pada London atau pada bagian selatan atau pada bagian tengah atau pada bagian utara, tetapi kita mau merata sehingga setiap wilayah terrepresentasi dan kita koordinasi bisa menjadi lebih baik sehingga sinergi dan juga kolaborasi dapat diciptakan lebih baik lagi ke depannya. Begitu Mas Juan. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara
Ray atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari publik. Saya lihat tadi ini ada Mas Antonius, Mas Tio kah? Bisa dibuka mic-nya? Ya, oke. Satu pertanyaan Mas untuk kedua kandidat. Silakan Mas. Yes, thank you Risa. Saya coba apresiasi ya. Jadi ya shallow, tapi untuk usahanya saya apresiasi. Ray baru datang juga ya, dengan cepat catch up. Moses juga undergrad juga berani maju. Seperti kata Pak Gatot, saya mengulangi lagi, kalian sudah menang di antara yang lain. Nah, jadi tetap percaya diri, mengimbangi Mujab sama Juan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana dengan apakah pernah dengar Indonesian Scholars Forum yang pernah diimplementasikan di kepengurusan Pak Gatot tahun 2020-2021? Itu bagaimana itu membentuk semacam klaster-klaster ya keilmuan, di mana itu bisa saling berdiskusi, dan di zaman Pak Gatot itu menjadi hulu untuk acara ISIC ya di hilirnya. Nah, ini mungkin Mas Ardi, Mas Mujab juga sudah tahu. Jadi apakah ISF ini juga akan dilaksanakan lagi di kepengurusan ini? Jika iya, bagaimana strateginya, dan jika tidak, mengapa? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Tio. Saya akan berikan kesempatan untuk Saudara Ray terlebih dahulu untuk menjawab, nanti diikuti oleh Saudara Moses. Silakan Saudara Ray, apakah sudah siap? Sudah, Mbak. Ya, silakan bisa dimulai. Ya, terima kasih banyak untuk Mas Tio untuk pertanyaannya. Terkait dengan Indonesia Scholars Forum, saya juga sangat apresiasi bagaimana kita membuat klaster-klaster rumpun ilmu seperti contohnya, dan juga saya sempat melihat dan mengobservasi bagaimana yang berpartisipasi juga ada dari dosen, dari tenaga pengajar untuk memberikan wawasan dan juga transfer knowledge gitu ya. Ada beberapa topik seperti transfer knowledge dan lainnya. Menurut saya mengklasifikasikan rumpun ilmu itu sangat baik idenya dan dapat kami tampung dan dapat kami laksanakan, tetapi juga di satu sisi kita harus ada kolaborasi antar disiplin atau ilmu yang berbeda. Maka dari itu, pada saat kita menciptakan atau mengembalikan kembali Indonesia Scholars Forum sebagai hulu dan yang hilirnya adalah ISIC, contohnya dapat kita laksanakan, tetapi juga kita harus beriringan dengan kolaborasi antar rumpun ilmu. Seperti yang juga bahkan di Indonesia, Kementerian menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada satu hal yang hanya fix pada berfokus pada rumpun ilmu itu saja. Misalnya bahkan bisnis membutuhkan marketing, membutuhkan hal-hal lain sebagainya, leadership yang sebenarnya saling kolaborasi. Sehingga menurut saya ini menjadi sebuah complementary antara satu Indonesia Scholars Forum yang fokus pada rumpun ilmu, yang kedua adalah juga kolaborasi antar rumpun ilmu. Menurut saya kedua hal ini dapat beriringan, berjalan bersama, dan kolaborasinya pasti membutuhkan teman-teman dari doktrin, membutuhkan teman-teman dari master, dari undergrad untuk memberikan ide, berpartisipasi secara praktis. Ada workshopnya, ada pelatihannya, tahu apa yang dikerjakan, apa measurement of success-nya, apa performance indicator-nya, sehingga kita bisa menciptakan suatu perhelatan yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau mahasiswa di UK itu sendiri, tetapi tetap berlandaskan pada kekeluargaan dan kebangsaan, identitas kita, integritas kita sebagai bangsa Indonesia. Begitu menurut saya, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Saudara atas jawabannya. Kita lanjut ke kandidat nomor 2, Saudara Moses, untuk menjawab pertanyaan yang sama dari Mas Tio. Silakan Saudara Moses, bisa dimulai. Ya, thank you Mas Tio. Kami sangat terbuka, kami siap, dan saya izinkan saya untuk membagikan lebih step by step-nya bagaimana kita bisa melakukan ini. Karena pasti membutuhkan uang juga dan membutuhkan tim yang besar. Pertama, kita harus kolaborasi dari sekarang juga dengan doktrin, dengan semua organisasi lainnya, Mata Garuda, untuk bisa membuat ini bersama-sama. Kedua, setelah mengkonsepkan ini semua, kita the first 3-4 months ini penting sekali ketika kepengurusan ini terjadi, supaya kita bisa bukan hanya mengkonkretkan, tapi mempersiapkan proposal itu juga langsung kok menggalang dana dan langsung berbicara kepada KBRI dan berdialog dengan sini-situ. Kemudian baru setelah istilahnya 4 bulan atau istilahnya semester inilah kita
melakukan perencanaan, membentuk tim, kita juga harus pastinya ada tema. Tema ini penting sekali, karena kepengurusan PPUK ini nggak bisa yang cuma ya untuk have fun, event organizing, tapi harus ada temanya. Jadi misalkan Indonesia Emas 2045, atau misalkan Sustainable Development, akan kita kaji bersama-sama, kita diskusi bersama-sama, dan dari situlah baru kita bisa menjalankan. Karena memang pada akhirnya di sini, pasti anak-anak S2, anak-anak S3, mereka yang sangat tertarik dengan acara seperti ini, S1 harus ada sedikit lebih banyak benefitnya untuk mereka bisa join. Contohnya, kita masukkan istilahnya karir, atau misalkan something related to company-company yang bisa kerjasama dengan kita untuk membangun ISF ini. Dan pastinya yang terakhir, setelah sudah selesai acara itu semua, kita membuat kajian yang baik. Menurut saya, yang salah satu hal bisa dilakukan, misalkan policy brief, atau melakukan sebuah PDF, report, di mana semuanya bisa membaca dengan baik apa saja yang sudah dipelajari di dalam ISF tersebut. Jadi mungkin itu lebih step by step logisticsnya, supaya kita bisa membuat ini terjadi. Tapi saya sangat terbuka dengan teman-teman sekali untuk membuat ISF, karena ini memang keren banget, dan saya suka dengan idenya. Thank you so much. Ya, terima kasih Saudara Moses atas jawabannya. Kita lanjut ke bagian 4.2. Mas Tio, sebelumnya terima kasih tadi sudah bertanya, tadi juga Mas Juan di awal. Kita lanjut ke bagian 4.2, pertanyaan dikhususkan untuk kandidat nomor 1. Ini sudah ada Mas Ardi, saya persilakan Mas Ardi untuk bertanya satu pertanyaan untuk kandidat nomor 1. Bisa Oke, dipahami makasih. ya? Ya, Bisa, apa kabar Mas makasih. Ardi? Baik, apa kabar Mbak Risa? Baik, silakan Mas Ardi. Ya, terima kasih kesempatannya. Senang untuk bisa lihat debat Ketua PPUK tahun ini. Selamat berkompetisi untuk Mas Ray dan Mas Moses. Pertanyaan saya singkat aja ya untuk Mas Ray. Pertama, I think tadi Juan mention a very critical point untuk berani mengkritik kepengurusan gitu. Jadi bahkan kalau saya autokritik juga, ada satu permasalahan yang kita lumayan challenging solvingnya tahun lalu. I was part dari kabinetnya Mujab sama Alvin, adalah satu event atau mungkin beberapa event itu tuh bisa jadi, kalau terutama tadi kita bikin panitia ad hoc ataupun nggak ad hoc sebetulnya, itu pada hilang gitu. Dan hilangnya itu dalam porsi kepanitiaan yang besar gitu. Nah, tentu kita menghadapi dilema tadi, I think Mas Gatot juga mention di awal, pilih teman atau pilih organisasi, itu sangat dilematis sebetulnya. Nah, jadi pertanyaan itu relevan gitu, dan itu karena kita ngalamin sendiri juga ya. Long story short, acaranya tetap jalan, acaranya tetap secara KPI itu tick the kotaknya semua gitu, tapi it was really hard. Jadi pertanyaan saya untuk Mas Ray, kira-kira apa yang akan dilakukan kalau misalnya kita menghadapi situasi di mana sebagian besar kepanitiaan itu panitianya hilang, mundur, tidak bekerja, tidak functioning, tapi pada saat yang sama tentu kita punya KPI dan tetap harus jalan programnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ardi. Saudara Ray, bisa dipahami pertanyaannya ya? Bisa, ya, Mbak. 2 menit untuk menjawab. Silakan, bisa dimulai. Baik, terima kasih banyak Mas untuk pertanyaannya, luar biasa. Dan kalau misalnya kita lihat bagaimana perjalanan sukses atau tidak sukses dari sebuah acara, kita juga harus melihat pada pada sumber daya yang tersedia, orang-orang yang terlibat dalam hal tersebut, dari panitia, dan juga yang kedua, bagaimana kebermanfaatan dari program tersebut. Menurut saya partisipasi dari masyarakat atau dari mahasiswa Indonesia, pelajar Indonesia di UK juga sangat penting sebagai advice, sebagai masukan. Maka dari itu yang pasti yang pertama yang harus kita lakukan adalah dalam perekrutan kita harus objektif, kita harus melihat satu dari kapasitas atau dari merit orang tersebut, yang kedua dari karakter, tanggung jawab, rendah hati, komitmen dan keteguhan hati, yang ketiga adalah bagaimana dia mencintai Indonesia atau kebinekaan yang tunggal dan ika itu, mencintai Indonesia, yang keempat adalah tujuan yang sama dalam pelaksanaan event tersebut, sehingga pada saat mereka bergabung pasti yang dilaksanakan sepenuh hati dan mereka melihat bahwa mereka melakukan ini bukan untuk semata-mata diri mereka mempercantik CV, tetapi karena memang mereka ingin ikut terlibat bersama-sama.
Jika hal tersebut terjadi, pasti akan ada komunikasi, akan ada tindakan-tindakan yang kita lihat preventif untuk mencari alternatif apakah pekerjaan tersebut contohnya dapat kita sama-sama sebarkan untuk dibagi, misalnya memang sudah paling maksimal mereka harus keluar dari organisasi atau dari event yang sedang berlangsung itu sendiri. Tetapi kebermanfaatan tadi dari tema, dari bobot, dari kuantitatif dan kualitatif assessment suatu acara itu, saya yakin pada saat mereka merasa bahwa ini bermanfaat, mereka mau melanjutkannya, mereka mau untuk sama-sama membangun untuk menciptakan suatu perkembangan yang lebih baik. Maka dari itu Ya, penting. terima kasih, Saudara Ray. Terima kasih. Ya, mohon maaf, sudah habis waktunya. Ya, terima kasih Mas Adi dan Mas Ray tadi sudah menjawab pertanyaan, sudah bertanya dan menjawab pertanyaan. Kita masuk ke sesi, maksud saya bagian 4.3. Satu pertanyaan khusus untuk kandidat nomor 2. Ini saya persilakan ada Kak Aldian untuk bisa bertanya, dikhususkan untuk pertanyaannya untuk kandidat nomor 2. Bisa dipahami ya, Kak Aldian? Ya, silakan Kak Aldian. Ini bisa dengar nggak suara saya? Sorry, Iya, saya lagi di bisa. rumah. Bisa. Oke. Sebenarnya pertanyaannya untuk keduanya, tapi karena diususkan untuk Mas Moses, oke. Moses juga harus bisa menjawab ini. Pertama perlu dipahami ya, tadi itu kita ngomongin yang bagus-bagus dan improving dari PPUK sebelumnya. Tapi perlu kita paham juga 1 tahun itu singkat, nggak semua rencana itu dapat dijalankan. Saya yakin, contohnya sensus, tadi ngomong sensus itu emang jalan. Mungkin nanti bisa diklarifikasi juga, emang jalan PPUK sensusnya. Emang teman-teman semua ini udah lihat LPJ, udah lihat apakah program dilakukan sesuai dengan rencana awal. Tapi yang paling penting mungkin bisa dilihat, apakah semua program itu punya implikasi ke semua teman-teman pelajar di UK. Jangan-jangan programnya memang sukses, tapi sebenarnya nggak guna. Atau cuma kena ke kalangan kita, misalnya para ketua PP wilayah dan para panitia dan lain-lain. Jujur, gue memang dekat sama semua teman-teman di PP UK, dan gue tahu mereka kerja sangat keras untuk ini. Tapi kalau kita lihat dari ini aja, partisipasi publik, gue harus kritik nih. Kita tahu bahwa semua ini, semua tentang PP UK adalah terkait kepentingan. Angka 53 penonton ini kritik bukan hanya ke teman-teman di sini, tapi ke PP UK, ke KPU. Artinya ini bisa, kalau nggak bisa disebut pasti, bisa didedikasikan nggak semua orang rasa PP UK ini penting. Jadi pertanyaannya satu, apa kalian udah keliling untuk nyari tahu apa sebenarnya yang dimau pelajar? Atau kalian cuma dekatin ketuanya aja minta surat rekomendasi? Kalau kalian keliling, kemana aja? Coba jelasin, dan apa yang kalian dapat dari hasil keliling itu. Mungkin itu aja, Mbak. Ya, terima kasih kalian. Saya persilakan kandidat nomor 2, Saudara Moses, untuk menjawab pertanyaan. Bisa dimulai. Thank you, Bang Aldian. Pertanyaannya bagus banget pertanyaannya, dan ini menjadi concern bagi kita semua. Mulai dari sensus dulu. Sebenarnya memang tahun ini mungkin sensus tidak berjalan, dan LPJ walaupun ada mungkin susah untuk bisa dilihat lah daripada apa yang sudah dilakukan dan apakah acaranya memang lancar atau enggak. Sensus yang berjalan memang yang sudah terjadi itu adalah dari zamannya tahunnya Mas Gatot, dan juga di doktrin itu sudah berjalan, dan memang saya sudah bekerja sama mempelajari apa sih menjadi tantangan terbesar sensus. Kemarin ketika saya berbicara dengan anak-anak Chevening di UK, berdialog, mereka mengatakan gitu loh, kenapa kita hanya fokus itu tuh mahasiswa ada lebih dari 3.000 orang, tapi kita fokusnya hanya misalkan 500 orang, 1.000 orang. Sebenarnya bisa kita lakukan. Kalau kita bisa bikin acara-acara besar seperti I6, sensus bisa kita lakukan. Jadi cara pertama supaya bisa inklusif bagaimana? Ya memang kenapa saya dari tadi tuh ngomong sensus terus, karena itu satu-satunya cara kita bisa mengenal. Bagaimana sosialisasinya? Memang harus datang ke semua PPI daerah dan berbicara kepada semua orang. Itu menjadi dedikasi dan komitmen saya, dan semoga dengan kepengurusan nantinya untuk datang ke setiap acara, that's step one, maksudnya ke setiap daerah, kemudian membuat acara kolaboratif terlebih dahulu yang menginformasikan tentang sensus. Kemudian dari sensus itu kita bisa lihat kalau ada acara yang berhubungan, ternyata aerospace banyak ya mahasiswanya ya, kita bikin acara yang memang aerospace juga ada gitu loh, bisa kita inklusifkan. Karena dengan adanya sensus itu kita bisa mengetahui pemetaannya, kita bisa membangun acara-acara yang sesuai, istilahnya secara demokratis juga bisa sesuai dengan semua orang yang ada di sini. Jadi saya upayakan, mohon bimbingannya juga Bang Aldian, tapi sensus akan menjadi kunci untuk bisa membuat lebih inklusif dan lebih relevan lagi acara-acara PPUK. Mereka mau dipedulikan, dan kita akan memperlihatkan kita datang dengan effort kita. Memang harus ada extra effort di atas akademik kita. Mungkin itu aja Bang Aldian. Thank you so much. Ya,
Terima kasih Saudara Moses atas jawabannya. Kalian, terima kasih tadi sudah bertanya. Eh, Sebenarnya ini sudah hampir selesai sesinya, sesi 1, 2, 3, keempat ini sekarang. Kita masuk ke sesi terakhir, sesi 5. Ini paparan singkat, bukan paparan, ini semacam closing statement dari masing-masing kandidat. Saya akan persilakan kandidat nomor 1 terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement 2 menit, nanti diikuti oleh Saudara Moses. Silakan, Saudara Ray. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak kepada Bawas, kepada KPU, kepada panelis, moderator, dan teman-teman kampanye yang saya banggakan, teman-teman pelajar Indonesia se-UK yang pasti luar biasa dan hebat. Saya yakin kita semua punya cita-cita besar, kita pasti akan membanggakan Indonesia. Izinkan saya untuk menutup untuk sesi debat hari ini dari sisi saya, di mana sebelum PPI UK menjadi wadah yang mempersatukan dan bermanfaat bagi pelajar Indonesia di UK, kita harus pastikan bahwa PPI UK memiliki sistem yang baik, yang termonitor, terintegrasi, profesional, dan akuntabel. PPI UK harus bisa menjadi sarana kolaborasi yang fokus dan penuh dengan kualitas, tidak memberatkan pelajar Indonesia di UK dari segi waktu, biaya, banyaknya kegiatan, dan tenaga. Kita juga harus mewujudkan PPI UK yang menjawab kebutuhan akademik dan non-akademik yang beragam dengan pendekatan yang lebih personal, dengan kolaborasi dengan PPI cabang tentunya. Tidak hanya itu, kita perlu tetap melandaskan semua itu pada sikap kebangsaan, kesatuan, dan kekeluargaan kita sebagai bangsa Indonesia. Maka dari itu, setiap visi, misi, dan dikit program anjing ikut. yang saya canangkan dan akan saya kerjakan dengan maksimal supaya menjadi manfaat bagi setiap mahasiswa Indonesia di UK. Kita mungkin datang dari tempat yang berbeda, tetapi kita semua satu. Mari kita sama-sama ciptakan UK bersatu. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Ray. Saya lanjutkan ke kandidat nomor 2, Saudara Moses, untuk memberikan closing statement. 2 menit, bisa dimulai. Teman-teman sekalian yang ada di sini dan nanti semoga orang-orang yang nonton di YouTube, makasih banyak atas tadi juga saran dan kritik. Saya jujur belajar banyak hari ini untuk bisa bersama-sama menjadi catatan kita semua agar PPUK bisa lebih maju lagi. Kita bisa membangunkan rumah yang indah untuk PPUK bagi kita semua. Dan saya akan catat tadi dengan adanya banyak sekali tantangan, ini akan menjadi di dalam benak pikiran saya juga, dan bagaimana kita bisa membuat rencana yang jauh lebih konkret supaya teman-teman semua merasa relevan di PPUK, supaya kita bisa menjangkau semua orang yang ada di PPUK, 3.500 bisa semua dijangkau dengan adanya effort itu, dan saya yakin bahwa kita bisa membuat PPUK jauh lebih baik lagi tahun depan, dan mohon juga dukungannya, bimbingannya teman-teman sekalian, dan juga anak-anak S3, S2, S1, semuanya untuk bisa memberikan saran dan juga kritik bagi saya juga, karena saya sendiri nggak bisa menjadi seorang Superman untuk membangun PPUK, tapi kita bisa membangun super team. Jadi jangan lupa, let's do this together, kita pilih nomor 2, dan jangan lupa registrasi DPT sebelum hari Kamis. Makasih banyak teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Moses sudah memberikan closing statement. Terima kasih juga tadi Saudara Ray sudah memberikan closing statement. Ini apakah saya kembalikan ke MC? Setelah ini akan ada penjelasan mekanisme voting. Bagaimana Bawas KPU? Ya, boleh dikembalikan ke MC dulu. Oke, baik. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan debat pada hari ini. Tadi dari sesi pertama sampai sesi terakhir, saya sebagai moderator mengucapkan permohonan maaf jika selama memimpin dan memoderatori diskusi dan debat kita pada hari ini ada kesalahan. Good luck untuk Moses dan Ray. Apapun hasilnya, udah keren banget jawaban-jawabannya. Semoga dan teman-teman bisa mendukung siapapun yang terpilih untuk menjadi pengurus ya. Pastinya kalau udah pemilihan ketua, ya harus juga ada pengurusnya kan. Silakan. Ya, terima kasih Mas Khairul. Saya kembalikan ke Mas Khairul sebagai MC. Oke, terima kasih banyak. Kita berikan mungkin silent applause buat kandidat nomor 1, kandidat nomor 2, dan juga Mbak Risa sebagai moderator. Pada kesempatan berikutnya, ini mungkin saya berikan screen waktu dan tempat dari panitia pemilu untuk menjelaskan sedikit aja tambahan mengenai mekanisme pendaftaran DPT dan teknis voting. Kepada panitia pemilu, ini mungkin Mas Said atau Mas Dindi, saya persilakan. Mas Didi, silakan Mas Didi. Baik, terima kasih Mas Said dan Mas Khairul.
izin ini saya sedikit menjelaskan teknis. Perkenalkan dulu, nama saya Dindi, saya salah seorang panitia pemilu. Tadi sudah kita dengarkan bersama visi, misi, dan juga impian dari masing-masing calon sebagai referensi untuk rekan-rekan semua dalam memilih salah satu calon sebagai ketua PPI UK. Saya ingin mengajak kembali seluruh pelajar CUK untuk ikut dalam pemilihan ketua PPI UK demi kemajuan kita bersama. Dan agar pemilu dapat berjalan lancar serta kondusif, pada hari ini saya akan sedikit menjelaskan. Yang pertama itu terkait mekanisme pendaftaran DPT, yang mana sebenarnya pendaftaran DPT ini sudah berlangsung kurang lebih 2 minggu dan akan ditutup besok. Jadi rekan-rekan semuanya masih punya waktu 2 hari ini dan juga besok untuk mendaftar sebagai daftar pemilih tetap. Dan juga yang kedua itu saya akan sedikit menjelaskan mengenai teknis untuk melakukan voting pada pemilu kali ini. Untuk pendaftaran DPT-nya sendiri, pertama rekan-rekan bisa mengecek eligibility teman-teman masing-masing sebagai pemilik hak suara pada website bit.ly/ketentuan pemilu 2023. Dan apabila teman-teman eligible untuk melakukan pemilihan pada tahun ini, teman-teman kemudian dapat mengakses website pada bit.ly/dpt pemilu PPI UK. Di website tersebut nanti setelah teman-teman mengisi form dan juga melengkapi dokumen yang perlu dilengkapi, nanti kami selaku tim dari KPU akan melakukan verifikasi terhadap data-data yang sudah masuk. Dan apabila ternyata rekan-rekan sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan tadi, kemudian kami akan mengirim selaku tim KPU PPI UK tahun ini akan mengirimkan email yang berisi keterangan bahwa teman-teman sudah terverifikasi dan di dalam email itu tersebut juga akan ada berisikan link yang dapat dipergunakan untuk melakukan voting. Dan apabila teman-teman ternyata dalam proses ini belum menerima email, mungkin bisa mengecek spamnya, atau kalau ternyata belum masuk juga ke spam, dapat segera menghubungi saya ataupun Mas Said selaku panitia agar kami bisa segera melakukan tindak lanjut terhadap kesalahan atau mungkin ada kekurangan dalam sistemnya tadi. Dan jika sudah mendapatkan link tersebut, silahkan melakukan pemilihan sesuai hati nurani ataupun pilihan masing-masing dari teman-teman semuanya. Dan jika nanti ada ternyata teknis atau detail lebih lanjut yang mungkin pada hari ini belum sempat saya sampaikan, nanti akan disampaikan di Instagram KPU UK dan KPU PPI UK, dan juga mungkin akan di-share ulang oleh PPI UK agar teman-teman semua bisa dapat informasi tambahan lebih lanjut. Mas Khairul, apa ini ada sesi tanya jawab atau langsung saya kembalikan ke moderator, Mas? Ya, mungkin untuk pertanyaan bisa melalui email atau akun IG KPU PPI UK ya teman-teman. Di sini juga di slide sebelumnya udah terpampang jelas nih nomor Bang Dindi dari Birmingham. Jadi kalau misalnya ada permasalahan nggak bisa daftar, langsung aja kontak Bang Dindi. Mungkin itu Bang Dindi, Bang Said, ada lagi dari mekanisme pendaftaran DPT yang mau disampaikan? Saya rasa cukup Mas untuk mekanisme. Saya mungkin kalau misalnya diberikan kesempatan oleh MC ingin memberikan sedikit respon terkait dengan kritik yang sangat amat membangun tadi terkait dengan kondisi partisipan yang tidak terlalu banyak ya. Saya mungkin akan memberikan pernyataan. Kalau diperkenankan, saya Ya, izin ke. silakan. Mungkin sekalian penutupan ya Mas ya untuk addressing jumlah peserta. Silakan Mas. Baik. Ya, terima kasih ya Mas Moderator. Jadi keputusan untuk menjadikan untuk menetapkan bahwa hari ini dan jam ini menjadi waktu untuk dilakukannya debat itu berdasarkan beberapa pertimbangan. Jadi tidak hanya asal memilih kemudian kita tetapkan ini menjadi harinya gitu. Pertimbangan pertama tentunya kami masih mencatat masukan dari teman-teman PPI UK dan teman-teman Bawas juga bahwa kita ingin kepengurusan selanjutnya itu untuk bisa staffing secepat mungkin gitu, untuk bisa
bergerak secara organisasi. Jadi serah terima jabatannya bisa dioptimalkan secepat mungkin. Jadi kita membuat timeline yang sangat tight gitu. Nah, kemarin sempat kita juga tetapkan bahwa debatnya dilakukan di weekend gitu. Karena pengalaman saya ketika kemarin menjadi ketua KPU London, PPI London, kita laksanakan hari Sabtu atau hari Minggu, itu partisipannya sampai dengan kurang lebih 300-400 gitu. Mbak Risa atau Juan mungkin bisa klarifikasi gitu. Jadi kurang lebih partisipannya juga relatif banyak. Jadi berbekal dengan pengalaman itu juga kita juga sudah paham bahwa bakal ada resiko partisipan yang relatif rendah. Oleh karenanya kami memfasilitasi melalui penyebaran rekaman debat ini gitu. Harapannya dapat menjangkau sebagian besar, sedemikian besar masyarakat pelajar yang ada di UK sampai dengan hari yang nanti kita tetapkan. Nanti diputuskan teman-teman panitia apakah tetap berlanjut di masa tenang atau kita take down sementara videonya. Nanti setelah pemilihan baru kita up lagi videonya. Nanti kita putuskan. Itu masih dalam proses pembahasan. Tapi yang jelas kita fasilitasi. Kita mencoba memfasilitasi sebaik mungkin gitu. Kemudian catatan lain, kami sangat memahami gitu kalau misalnya ada teman-teman yang kecewa tidak bisa hadir secara live di hari ini karena ada benturan kuliah dan lain sebagainya. Kami juga memahami itu. Tapi ada dua hal, selain satu tadi yang sudah sempat saya sebutkan kita akan sebar. Kedua, saya sangat amat meyakini bahwa seluruh kandidat juga terbuka. Jika misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, seluruh kandidat saya yakin sangat amat terbuka untuk menjawab. Jadi teman-teman bisa langsung reach out ke teman-teman kandidat menanyakan hal-hal yang mungkin terlewat karena teman-teman ada aktivitas lain hari ini. Jadi ke depan bisa dipertanyakan karena kita masih ada waktu sampai dengan masa tenang masih kurang lebih beberapa hari gitu. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Satu lagi terkait dengan komposisi tim dari panitia pemilu. Sebenarnya tim panitia ini atau KPU sudah terbentuk sejak bulan Juli atau Agustus gitu. Saya kebetulan bawas pada waktu itu. Kemudian ada kondisi di mana kami menilai, saya waktu itu dengan tim Bawas menilai bahwa tim KPU tersebut tidak berjalan dalam waktu 1 bulan, tidak ada progres sama sekali, sehingga mau tidak mau harus kami bebas tugaskan karena khawatir berpengaruh terhadap timeline yang tadi saya sebutkan yang telah disepakati tersebut. Maka akhirnya saya sign off dari Bawas, mengundurkan diri dari Bawas, dan step in untuk KPU. Jadi ini benar-benar langkah strategis yang sudah kami tetapkan di sini, yang sudah kami lakukan di sini. Jadi kami berusaha seefisien mungkin, semaksimal mungkin, dengan keterbatasan tim yang sangat amat tidak ideal dibandingkan ketika saya kemarin menjadi ketua KPU di PPI London. Tapi kami upayakan semaksimal mungkin. Sekali lagi kami mohon maaf jika misalnya keputusan debat yang kami lakukan hari ini tidak dapat menyenangkan seluruh pihak, tapi kami tetap akan berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi dan rekan-rekan sekalian jika misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan, kami sangat amat terbuka skemanya seperti apa. Dan terakhir, ini menjadi catatan kita teman-teman yang akan menjadi PPI UK nanti ke depan, menjadi siapapun yang menjadi ketua, siapapun yang dipengurus PPI UK ke depan, teman-teman Bawas, dan mungkin kalau rekaman ini masih ada untuk teman-teman KPU di masa depan, di tahun depan mungkin bisa lebih baik lagi gitu daripada apa yang sudah kita coba upayakan pada periode ini. Akhir kata, saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman yang sudah hadir yang tidak sampai 50 ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih juga kepada Mbak Risa, Pak Gatot, Mas Mujab tadi, dan rekan-rekan semua yang sudah menyampaikan pertanyaan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk juga kandidat, panitia, dan teman-teman Bawas. Itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan berkenan mengambil waktu sedikit. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Said atas addressing-nya. Kita bisa sama-sama pahami ya. Nanti rekaman ini akan ada di YouTube juga, akan ada di Google Drive juga. Jadi teman-teman yang masih kuliah, teman-teman yang belum bangun tadi misalnya itu bisa akses. Teman-teman juga bisa DM langsung nih kalau ada pertanyaan-pertanyaan spesifik kepada kandidat nomor 2, kepada kandidat nomor 1 melalui Instagram mereka. Toh ini juga masih masa kampanye. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan pada acara debat kali ini.
Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas para stakeholders yang terlibat, mulai dari moderator, panelis, kandidat, serta peserta pada umumnya. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih atas partisipasinya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kakak-kakak.